Setelah kembali ke penginapan, Luli berubah pikiran lagi dan tidak segera mengambil susunan teleportasi. Bersiaplah untuk menunggu sampai gelap dan larut malam sebelum berteleportasi. Pada saat itu, jumlah orang di kota Luotian akan jauh lebih sedikit, sehingga kecil kemungkinannya untuk ditemukan. Dia dan Liu Yi tinggal di penginapan sampai tengah malam sebelum keluar, dan menghabiskan 2000 suguk-guk untuk berteleportasi kembali ke kota Luotian. Benar saja, jumlah orang di malam hari lebih sedikit. Lebih baik mereka berdua menggunakan susunan teleportasi kali ini. Meski masih pusing dan ingin muntah, mereka akhirnya berhasil menahannya. Gerbang kota ditutup pada tengah malam, sehingga keduanya menemukan penginapan tanpa tidur. Mereka berlatih hingga subuh. Setelah keluar dari penginapan, mereka langsung menuju gerbang kota dan menuju dermaga. Pemimpin klan. Sebelum mereka sampai di dermaga, beberapa orang bergegas dari belakang. Luli melihat bahwa mereka adalah tetua yang mengirim mereka ke sini dan murid keluarga Liu. Dia bertanya dengan bingung mengapa kamu berada di belakang kami. Apakah kamu juga di kota? Ya, penatua itu mengangguk dan berkata kami tahu kapan Anda berteleportasi kembali tadi malam, dan kami juga tahu kapan Anda meninggalkan kota. Kami mengikuti Anda untuk melihat apakah ada yang mengikuti Anda. Apakah Anda baik-baik saja kali ini? Liu Yi tersenyum sedikit, mengangguk dengan berat dan berkata, ini berjalan sangat baik. Mari kita bicarakan tentang itu ketika kita kembali. Bagus. Tetua itu tahu apa yang dilakukan Liu Yi Luli, dan seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan sekelompok orang langsung pergi ke dermaga dan membawa kapal perang yang diparkir di sana kembali ke Pulau Naga Darah. Ketika mereka kembali ke Pulau Naga Darah dan menceritakan kisahnya, semua tetua sangat gembira hingga mereka hampir menangis, dan memandang Luli dengan tatapan yang sangat berbeda. Mereka semua tahu betul bahwa Luli akan menjadi tas suguk-guk keluarga Liu mulai sekarang, jika bukan karena Luli, keluarga Liu dan yang lainnya harus pergi ke barat laut. Liu Yi memberitahu semua orang tentang pembelian 50 pil Tianxuan dan menyatakan bahwa pil Tianxuan ini diberikan kepada Luli untuk dibudidayakan, tidak ada yang keberatan sama sekali. Selama Luli terus membantu, keluarga Liu dapat terus membudidayakan buah cacing darah dan mendapatkan kristal misterius yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang Anda inginkan di masa depan? Tetua ketujuh dan sekelompok orang mendiskusikannya berulang kali dan sekali lagi menegaskan bahwa masalah tersebut tidak boleh dibocorkan, jika tidak mereka akan dibasmi. Pada saat yang sama, tetua ketujuh memutuskan untuk membeli beberapa bahan, menetapkan batasan, dan menutup seluruh lembah, tidak seorang pun kecuali para tetua diizinkan masuk. Ada berita lain. Penatua Lu mengirim seseorang untuk menyebarkan berita tersebut. Anggota keluarga Liu tidak dibasmi. Saat ini, dia sedang mengatur pemindahan secara bertahap. Ini adalah hal yang baik dan buruk. Anggota keluarga itu adalah saudara mereka, dan bisa datang ke sini berarti mereka benar-benar aman. Namun, dengan banyaknya orang yang datang, pengeluaran keluarga akan sangat besar. Banyak anak yang membutuhkan sumber daya untuk mengasuhnya, dan akan menjadi kacau jika jumlah orang terlalu banyak. Keluarga Liu sangat kekurangan tenaga. Luli mengabaikan mereka, mengucapkan beberapa patah kata kepada Liu Yi, dan kembali ke rumah untuk berlatih dengan 50 pil Tianxuan. Tetua ketujuh dan yang lainnya melanjutkan pertemuan mereka, mendiskusikan cara membeli benih Blood Cordyceps secara diam-diam di Pulau Luotian, serta membeli badak darah. Pil Tianxuan ini sungguh luar biasa. Luli menelan pil Tianxuan dan berlatih sepanjang hari sebelum berhenti. Dia merasakannya dan diam-diam berseru bahwa memiliki sumber daya itu baik, tak heran anak-anak dari keluarga besar berkultivasi begitu cepat. Menurut penilaian awalnya, kecepatan kultivasi meningkat setidaknya 20 kali lipat setelah menelan pil Tianxuan. Awalnya, jika dia ingin meningkatkan kekuatannya ke tahap tengah alam laut ilahi, itu akan memakan waktu setidaknya 3 tahun. Sekarang diperkirakan hanya memakan waktu sekitar 1,5 bulan, kecepatan budidaya ini terlalu cepat. Ini masih pil Tianxuan, bagaimana jika saya membeli pil Shengxuan tingkat tinggi untuk membantu kultivasi saya? Apakah akan mencapai 50 kali atau 100 kali lipat? Namun, Liu Yi berkata bahwa Tianxuan dan dapat meningkatkan kecepatan kultivasi lebih dari 10 kali lipat, tetapi sekarang dia telah mencapai lebih dari 20 kali lipat. Gigi binatang itu telah bersinar sejak lama hari ini alasan untuk berlatih begitu cepat mungkin karena gigi binatang itu. Pelatihan seorang pejuang hanyalah masalah mengumpulkan sumber daya. Pil Tianxuan berisi 80 kristal Xuan, dan Luli merasa mempraktikkannya seperti membakar kristal Xuan. Ini masih alam laut ilahi, bagaimana dengan alam kolam jiwa, alam roda kehidupan, dan alam abadi di masa depan. Saya tidak tahu bagaimana ayahnya, Luren Huang, berkultivasi ke alam kaisar manusia.
Namun, Lu Ling berkata bahwa keluarga Lu adalah salah satu dari 10 garis keturunan terkuat di Zhongzhou. Sumber daya yang dimiliki oleh keluarga yang begitu kuat pasti sangat menakutkan. Jika kualifikasi Lu Renhuang luar biasa, mereka memang dapat ditumpuk. Lu Li selesai makan dan terus berlatih, keluarga Liu sekarang tidak memiliki benih cordyceps darah, jadi dia tidak perlu menggunakan gigi hewan untuk memperbaiki darahnya. Dia menjelaskan kepada Liu Yi untuk tidak mengganggunya jika tidak terjadi apa-apa. 3 hari kemudian, Liu Yi datang menemuinya, dia membeli benih cordyceps darah, mengeluarkan semua cordyceps darah asli, dan membeli selusin darah badak lagi untuk Lu Li untuk meningkatkan darahnya. Lu Li pergi ke lembah dan menemukan bahwa 2 genangan darah telah berubah menjadi 1 genangan darah super besar, yang berisi darah. Dia memeriksa sekeliling untuk memastikan tidak ada seorang pun di lembah, berpura-pura mengambil bubuk obat dan menaburkannya, diam-diam melemparkan gigi binatang itu ke dalam, lalu mengaduknya dengan tongkat untuk waktu yang lama. Darahnya segera mendidih dan berjatuhan, ketika darahnya stabil, Lu Li mencabut gigi binatang itu, membersihkannya dan menyerahkan sisanya kepada Liu Yi. Kolam darah ini semakin meluas, bahkan jika keluarga Liu menanam semua cordyceps darah di lembah, ribuan di antaranya masih bisa diairi selama 4 atau 5 hari, jadi dia hanya perlu datang setiap 4 atau 5 hari sekali. Keluarga Liu memang telah menanam seluruh lembah, menanam lebih dari 2.000 tanaman. Awalnya, kami berencana menanam 7 atau 8.000 tanaman sekaligus sesuai dengan perkataan tetua ke-9, namun pada akhirnya, tetua ke-7 memvetonya. Karena terlalu banyak tanaman, tidak bisa ditanam di lembah, dan mudah ditemukan di luar. Yang lainnya adalah Blood Rhinoceros, jika membeli puluhan Blood Rhinoceros sekaligus, bagaimana bisa tidak menarik perhatian Blood Evil Island? Orang biasa tidak bersalah, tapi dia bersalah karena membawa batu giok. Keluarga Liu sekarang terlalu lemah, begitu ada yang mengetahui bahwa mereka dapat membudidayakan buah cacing darah berkualitas tinggi, mereka akan dimusnahkan dalam hitungan menit. Tetua ke-7 juga mengunjungi Pulau Blood Demon dari waktu ke waktu dan mengeluh, pada saat yang sama, dia meminta banyak tetua untuk berburu binatang misterius di area danau dekat Pulau Blood Demon, berpura-pura terlalu miskin untuk makan. Liu Yi meminta orang-orang untuk membuka ladang pengobatan di tempat lain dan menanam Cordyceps sinensis yang tidak berwarna dan sakit-sakitan, dari waktu ke waktu, dia mengundang Sue Bugui untuk datang dan memberikan nasihat. 13 hari kemudian, buah cacing darah sudah matang dan tampak persis seperti buah cacing darah yang dijual Lu Li dan yang lainnya terakhir kali. Liu Jiale hancur, dan tetua ke-7 memanggil Lu Li dan Liu Yi, meminta mereka membawa 2.000 buah cacing darah ke kota penjara surgawi untuk dijual. 2.000 buah cacing darah, total 50.000 kristal misterius, jika jumlah kristal misterius ini diperoleh, keluarga Liu tidak akan kekurangan kristal misterius dalam waktu singkat. Anda dapat membeli banyak sumber daya, dan Anda juga dapat menemukan cara merekrut prajurit untuk tumbuh dan berkembang secara perlahan. Tidak terburu-buru, Lu Li tidak setuju dan langsung menolak buah cacing darah terlalu sedikit. Semakin sering saya pergi ke kota penjara surgawi, semakin mudah untuk diekspos. Lebih baik saya menunggu sampai saya bisa mendapatkan 10.000 buah cacing darah. Selain itu, saya pikir kita bisa menunggu sampai kita mendapatkannya. Setelah Anda memiliki cukup kristal hitam, Anda dapat mempertimbangkan untuk membeli beberapa kurcaci hijau. Selama ada beberapa kurcaci hijau, Pulau Naga Darah untuk sementara akan aman. Kurcaci hijau, Liu Yi bergumam, matanya berbinar, dan dia berseru ya, kita tidak kekurangan Suanjing. Yang paling penting sekarang adalah memastikan keamanan pulau itu. Selama kita bisa menjaga pulau ini, akan ada aliran Suanjing yang stabil di masa depan. Lu Li dan Liu Yi tidak berani memikirkannya sebelumnya. Lagi pula, kurcaci hijau terlalu mahal, dan membesarkan kurcaci hijau menghabiskan terlalu banyak kristal hitam. Sekarang mereka bisa mendapatkan 50.000 kristal hitam dalam 13 hari, jadi mengapa tidak membelinya? Setelah Liu Yi memberitahu sekelompok tetua, mata semua tetua bersinar terang, selama ada beberapa budak kurcaci hijau yang sebanding dengan alam kolam jiwa, siapa yang berani menyerang Pulau Naga Darah kecuali Pulau Luosen? Ada aturan di Danau Qiandao. Aturan ini ditetapkan oleh orang tua Tianyu sendiri, tidak ada kekuatan yang bisa menyerang kekuatan yang lebih rendah dari 2 tingkat. Sederhananya, pasukan kelas 4 tidak diperbolehkan menyerang pasukan kelas 2, dan pasukan kelas 3 tidak diperbolehkan menyerang pasukan kelas 1. Keluarga Liu sekarang menjadi pasukan kelas 2, dan Pulau Luoshen adalah pasukan kelas 4. Mereka tidak dapat menyerang keluarga Liu. Tentu saja, peraturan sudah mati dan orang-orang masih hidup Pulau Luoshen benar-benar ingin menghancurkan keluarga Liu, itu hanya masalah kata-kata.
Jika ada pemimpin besar di Pulau Luoshen yang memberi perintah, pasukan tingkat ketiga yang tak terhitung jumlahnya akan membanjiri keluarga Liu. Tetapi kecuali keluarga Liu sendiri yang memprovokasi Pulau Luoshen dan mencari kematian, bagaimana orang-orang besar di Pulau Luoshen bisa membiarkan orang lain menyerang keluarga Liu? Lagi pula, kedengarannya tidak bagus jika menyebar, dan orang-orang besar di Pulau Luoshen, sebuah keluarga kecil lapis kedua, masih meremehkannya. Oleh karena itu, ancaman nyata bagi keluarga Liu terletak di Pulau Suesa, karena keluarga Liu kini telah merampas bisnis Pulau Suesa, memutus sumber keuangan dan sumber kehidupan mereka. Bloody Evil Island mengandalkan Blood Cordyceps, setelah sejumlah besar buah cacing darah berkualitas tinggi dari keluarga Liu masuk ke pasar, pendapatan Bloody Evil Island pasti akan sangat berkurang. Ketika saatnya tiba, Pulau Suesa akan melakukan segala kemungkinan untuk mengetahuinya, dan suatu hari mereka akan menemukan rahasia keluarga Liu. Begitu rahasia keluarga Liu terbongkar, perang pasti akan pecah. Bahkan jika pertikaian darah berakhir dengan Bo Yuntian, para tetua dari Blood Vien Gang pasti tidak akan menyerah. Bagaimana seseorang yang bisa mencapai posisi tinggi di Danau Qiandao bisa menjadi orang baik? Bahkan tetua ketujuh pun tidak mempercayai hal ini. Tidak ada teman dan musuh abadi di dunia ini, yang ada hanya kepentingan permanen. Kini keberadaan keluarga Liu membuat Blood Demon Island tidak memiliki kepentingan. Sangatlah mendesak untuk membina pria kuat dan meningkatkan kekuatan keluarga Liu. Tetua ketujuh dan yang lainnya mendiskusikannya dan segera membuat keputusan. Buah cacing darah tidak untuk dijual sekarang. Anda dapat membudidayakan puluhan ribu buah dan menjualnya ke pulau penjara surgawi sekaligus. Kemudian Anda dapat membeli sejumlah kurcaci hijau dan kembali. Selama para kurcaci hijau ini kembali, bahkan jika Pulau Setan Darah mengetahui rahasia keluarga Liu, mereka tidak akan takut lagi pada mereka. Di waktu berikutnya, keluarga Liu terus membudidayakan buah cacing darah, Luli terus berlatih, tetua ketujuh terus berlari ke Pulau Setan Darah untuk menangis karena miskin dan tidak memiliki sumber daya, jika darahnya tidak kembali, dia akan lari ke Pulau Naga Darah dari waktu ke waktu untuk bertemu dengan Liu Yi. Sue Bugui semakin sering datang akhir-akhir ini, dan niatnya menjadi semakin jelas, dia menjelaskan bahwa dia ingin berkencan dengan Liu Yi dan menikahinya. Liu Yi sekarang adalah kepala keluarga Liu. Jika Liu Yi menikah, keluarga Liu secara alami akan menjadi anggota klan jahat darah. Keluarga Liu masih memiliki selusin wilayah Shanghai, dan ada dua di wilayah akhir Shanghai, yang dapat dianggap sebagai kekuatan tempur yang baik. Kuncinya adalah keluarga Liu dulunya adalah keluarga kelas 3. Setelah mendominasi kota Wuling selama bertahun-tahun, mereka harus memiliki beberapa sumber daya khusus, seperti keterampilan mistik tingkat lanjut, rahasia khusus, Del. Perseteruan darah sangat tertarik dengan hal ini. Menelan keluarga Liu adalah nada yang ditetapkan saat keluarga Liu datang mencari perlindungan. Namun, masalah ini tidak boleh terburu-buru. Perseteruan darah membutuhkan wajah, dan saya khawatir jika tekanannya terlalu besar, segalanya akan berbalik melawan satu sama lain. Ketika keluarga Liu bertarung sampai mati, semuanya akan berada dalam masalah. Itulah mengapa Sue Bugui berlari dengan sangat rajin akhir-akhir ini, dan setiap kali dia membawa buah spiritual khusus dari Danau Qiandao untuk menyenangkan Liu Yi dengan segala cara, berharap dapat membuat Liu Yi terkesan. Jika itu terjadi di masa lalu, Liu Yi mungkin akan mempertimbangkan untuk melakukan kesalahan agar ada hubungannya dengan perkembangan keluarga Liu dan Sue Bugui. Keluarga Liu sekarang tidak kekurangan Xuan Jing dan tidak perlu bergantung pada pulau jahat darah sama sekali. Pikiran Liu Yi sangat bertekad. Setiap kali darahnya tidak kembali, dia diperlakukan dengan sopan dan memiliki sikap yang sangat baik. Mudah untuk membicarakan apapun, bagaimana dengan perasaan? Mustahil. Setengah bulan kemudian, gelombang kedua buah jahat darah keluar, dan gelombang pertama anak-anak keluarga Liu yang dipindahkan dari Kabupaten Wuling juga tiba, termasuk anak dengan garis keturunan Yan Huo, dan kerabat dari tetua ketujuh dan lainnya. Ada ribuan orang tua, lemah, wanita dan anak-anak di keluarga Liu, dan ada 5 hingga 600 orang di gelombang pertama ini. Pulau Naga Darah menjadi hidup ketika orang-orang datang ke sana. Banyak anak dengan kualifikasi budidaya yang baik dikirim ke sini, memberikan harapan kepada semua orang. Anak-anak ini akan menjadi tulang punggung keluarga Liu di masa depan. Ketika anggota keluarga Liu tiba, orang-orang di Pulau Jahat Darah menjadi bahagia, dengan banyaknya anggota keluarga yang datang, keluarga Liu tidak dapat melarikan diri meskipun mereka menginginkannya. Dengan begitu banyak orang yang mencoba memberi makan mereka, keluarga Liu harus menyerah dengan patuh ke Pulau Blood Vien. Luli mengabaikan apa yang terjadi di luar jendela. Dia hanya pergi ke lembah setiap beberapa hari dan melemparkan gigi binatang ke dalam genangan darah.
Dia berlatih dengan seluruh kekuatannya dan menyia-nyiakan pil Tianxuan seperti air. Sangat menyenangkan berlatih dengan ramuan tingkat tinggi. Setelah berlatih selama hampir sebulan, topan di Laut Ilahi telah menjadi jauh lebih besar dan akan segera memenuhi seluruh Laut Ilahi. Pada saat itu, Anda dapat mencapai tahap tengah alam Laut Ilahi. Satu-satunya orang yang membuat Luli sedikit bermasalah adalah Xiao Bai. Xiao Bai telah memakan banyak batu giok api, dan bentuk tubuhnya tidak berubah, namun, energinya telah meningkat pesat akhir-akhir ini dan dia tidak lagi tidur setiap hari. Karena tidak tidur, harus mainkan. Luli tidak mengizinkannya meninggalkan kastil karena dia takut dia akan terluka jika keluar. Xiao Bai sangat bosan dan hanya bisa bermain dengan Luli, dia akan mencakarnya di sini dan mencakarnya di sana, yang membuat Luli tidak dapat berkonsentrasi pada kultivasinya. Luli tidak tahan untuk memarahinya, dan Xiao Bai berjongkok di sudut dengan sedih, terlihat menyedihkan. Setelah memikirkannya, Luli langsung bergerak. Dia memiliki sebuah rumah kayu kecil yang dibangun di sebuah bukit bernama Zushan lebih dari 10 mil sebelah utara ladang pengobatan, dan dia tinggal sendirian di rumah kayu tersebut. Di gunung bambu ini banyak terdapat tikus bambu kecil, tempatnya cukup luas dan terdapat sungai besar dengan sedikit ikan dan udang di dalamnya. Biasanya, Luli tidak akan membiarkan siapapun mendekatinya, jadi dia bisa membiarkan Xiao Bai keluar dan berlarian, menangkap tikus bambu, dan menangkap ikan dan udang di sungai, agar dia tidak diganggu. Luli biasanya berlatih di kastil tanpa bertemu siapapun atau mengobrol dengan keluarga Liu. Oleh karena itu, tidak ada bedanya bagi keluarga Liu di mana dia berlatih, dia hanya perlu pergi ke lembah bersamanya setiap beberapa hari. Mengenai resep rahasia Luli untuk meningkatkan darah, Tetua ke-7 dan Tetua ke-9 telah mendekati Liu Yi berkali-kali dan meminta Liu Yi mencari cara untuk mendapatkannya. Bagaimanapun, benda ini sekarang menjadi sumber kehidupan keluarga Liu, dan lebih aman jika berada di tangan keluarga Liu bagaimana jika Luli tiba-tiba pergi. Tapi Liu Yi tahu betul bahwa tidak ada resep rahasia, itu adalah rantai gigi binatang di leher Luli, dan itu adalah kartu truf Luli, bagaimana Luli bisa memberikannya kepada keluarga Liu. Xiao Bai jelas jauh lebih bahagia ketika dia datang ke Zushan meskipun Luli mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa meninggalkan Zushan, dia akan kembali segera setelah dia melihat orang. Ia juga sangat bersemangat, ia berkeliaran di sekitar bukit sepanjang hari, mengejar tikus-tikus bambu hingga tidak ada cara untuk pergi ke langit dan tidak ada cara untuk masuk ke bumi. Setengah bulan lagi telah berlalu, dan topan di Laut Ilahi Luli telah mencapai titik ekstrimnya, dan siap mencapai tahap tengah alam Laut Ilahi kapan saja. Dia keluar dari pengasingan, sekarang keluarga Liu memiliki suguk-guk dan dapat membeli banyak ramuan, dia secara alami tidak akan bodoh dan menahan rasa sakit untuk menyerang tahap tengah alam Laut Ilahi seperti sebelumnya. Dia menemukan Xiao Bai dan berjalan menuju Liu Jiabao, berniat meminta beberapa pil kepada Liu Yi untuk mencapai alam semesta. Saya pergi ke Liu Jiabao tetapi tidak menemukan Liu Yi setelah bertanya-tanya, saya mengetahui bahwa Sue Bugui telah datang lagi, dan Liu Yi menemaninya ke danau bulan-bulan di selatan. Luli terlalu malu untuk mendekati tetua ke-7 dan yang lainnya ketika harus meminta obat mujarab. Dia tahu bahwa Wang Yuetan hanya berjarak 20 mil di selatan Liu Jiabao, dan dengan kecepatannya, dia dapat mencapainya dengan beberapa batang dupa. Dia melangkah menuju kolam bulan Wang, siap untuk berbicara dengan Liu Yi dan kemudian kembali ke bukit untuk terus berlatih. Setelah berlari mencari 2 batang dupa, tidak jauh dari danau bulan, tiba-tiba sesosok tubuh berlari di depannya dan langsung berteriak setelah melihat Luli. Ini adalah anggota keluarga Liu. Luli mengenalnya dan ingat bahwa namanya adalah Liu Xia. Dia mengerutkan kening dan berkata, Liu Xia, apa yang terjadi? Pria itu berlari secepat yang dia bisa. Dia kehabisan napas. Dia terengah-engah beberapa kali sebelum berkata, Tuan Lu, cepat pergi ke Danau Bulan. Jika Anda tidak mendapatkan cukup darah, Anda mungkin harus perknol sa pemimpin klan. Ayo selamatkan dia. Ekspresi Luli langsung berubah dingin saat mendengar ini. Liu Yi adalah satu-satunya temannya di keluarga Liu. Liu Yi pernah baik padanya di masa lalu. Bagaimana dia bisa melihat sesuatu terjadi pada Liu Yi? Pada saat itu, kecepatan energinya yang dalam mencapai batasnya, dia memegang Liu Xia dengan satu tangan dan memintanya untuk menunjukkan jalan sambil menanyakan situasinya. Kekuatan fisik Luli begitu besar sehingga menggendong seseorang tidak akan mempengaruhi kecepatannya sama sekali. Liu Xia dengan cepat menjelaskan masalahnya dan memberikan arahan kepada Luli. Hari ini, Sue Bugui membawa beberapa orang ke Pulau Suelong untuk mencari Liu Yi, mengatakan bahwa dia ingin datang ke Danau Bulan untuk melihat pemandangan. Sue Bugui sering datang akhir-akhir ini, dan keluarga Liu tidak menganggapnya serius.
Liu Yi tidak berani menyinggung Sue Bugui, jadi dia hanya bisa menahan rasa jijiknya dan menemani Sue Bugui ke Pulau Naga Darah. Menurut situasi masa lalu, Liu Yi biasanya ditemani oleh seorang tetua dan beberapa penjaga. Situasi hari ini cukup istimewa. Sejumlah buah cacing darah baru saja dipanen di lembah. Tetua ketujuh membawa orang ke Pulau Luoshen untuk membeli benih dan darah badak. Kelompok kedua dari anggota keluarga Liu baru saja tiba, dan tetua ke-9 membawa beberapa tetua lagi untuk menyambut mereka, jadi tidak banyak tetua yang tersisa di Liu Jiabao, dan 2 dari mereka masih duduk di ladang pengobatan lembah. Liu Yi dan Sue Bugui pergi ke Wang Yuetan beberapa kali. Liu Yi tidak terlalu memperhatikan dan hanya membawa 2 penjaga puncak alam Xuanwu ke sana. Di luar dugaan, setelah pergi ke Wang Yuetan, Sue Bugui justru meminta kepada penjaga keluarga Sue dan penjaga keluarga Liu untuk tidak mengikuti terlalu dekat. Sue Bugui ingin berduaan dengan Liu Yi, dan wajar jika ingin berkencan dengan Liu Yi. Yang tidak normal adalah, Liu Xia ingin mengikuti mereka dari kejauhan, tetapi penjaga keluarga Sue menolak untuk membiarkan mereka pergi, mengatakan untuk tidak mengganggu hubungan Sue Bugui dan mereka berdua. Liu Xia dan yang lainnya secara alami khawatir. Sue Bugui memandang Liu Yi dengan mata yang begitu jahat. Bagaimana mereka bisa merasa nyaman ketika Liu Yi tidak terlihat? Liu Xia cukup pintar untuk meminta orang lain untuk tenang, dan dia menyelinap pergi dengan dalih ingin buang air. Dia menyelinap ke danau bulan-bulan dari sisi lain untuk menyelidiki. Dia melihat Sue Bugui dan Liu Yi minum di paviliun, tapi Liu Yi tampak sedikit mabuk. Tubuhmu sedikit gemetar. Liu Yi tidak berani menyinggung perasaan Sue Bugui. Dia mungkin minum-minum bersamanya, tapi dia tidak akan pernah mabuk. Pasti ada masalah besar di sini. Liu Xia sangat cemas, tapi dia tidak berani pergi ke sana gegabah. Dia takut mati dipukul oleh telapak tangan Sue Bugui. Sue Bugui adalah seorang pejuang di tahap tengah alam laut ilahi, dan dia juga merupakan penguasa pulau muda dari Pulau Jahat Darah. Oleh karena itu, dia segera berlari menuju Liu Jiabao, berharap menemukan seorang tetua untuk datang menyelamatkan. Ketika dia kebetulan melihat Luli, dia secara alami sangat gembira. Mereka semua telah mendengar tentang Luli mengalahkan tetua ke-9 dengan satu gerakan. Memang ada masalah. Ekspresi Luli menjadi lebih dingin. Keluarga Liu telah menjaga Pulau Setan Darah baru-baru ini. Liu Yi selalu muak dengan darah yang tidak pernah kembali. Bagaimana dia bisa minum terlalu banyak? Langkahnya kembali dipercepat. Dia sudah berada tidak jauh dari Danau Bulan, tapi dia tiba di dekatnya hanya dalam separuh waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Memasuki persimpangan kecil Danau Wang Yue, 3 prajurit dari Pulau Jahat Darah memblokir persimpangan tersebut. Ada juga seorang prajurit keluarga Liu yang berdiri di samping dengan cemas, agak bingung. Tuan Lu, melihat Luli berlari ke arahnya bersama keluarga Liu, pria itu berseru kegirangan. 3 orang di Pulau Bloodfiend saling melirik, tetapi tidak menganggapnya serius. Luli baru berada di tahap awal alam laut ilahi, tetapi mereka bertiga semuanya berada di alam laut ilahi, dan ada juga merupakan alam laut ilahi tingkat menengah. Luli menurunkan Liu Xia dan berjalan menuju Danau Bulan. Melihat ketiga orang itu menghalangi jalan, dia berkata dengan dingin, saya ada urusan penting dengan kepala keluarga saya. Tolong minggir. Jika dia tidak perlu merusak kulitnya, Luli tidak ingin memulai perkelahian besar bagaimanapun. Keluarga Liu tidak mampu menyinggung Pulau Jahat Darah. Ketiga penjaga Bloodfiend semuanya adalah pria parubaya, mengenakan baju besi berwarna merah darah dari Pulau Bloodfiend. Mereka bertiga saling memandang, dan prajurit di tingkat tengah alam laut ilahi berkata, Tuan muda pulau saya dan pemimpin klan Anda sedang mendiskusikan hal-hal penting. Kami baru saja mengeluarkan perintah, dan tidak ada yang bisa mengganggu mereka. Ini adalah masalah besar. Hati Luli menegang, bisakah Sue Bugui dan Liu Yi membicarakan bisnis yang serius? Bahkan jika sesuatu terjadi, itu akan menjadi pertikaian berdarah jika dibicarakan dengan tetua ketujuh. Dia mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin, tidak peduli betapa pentingnya hal itu tidak sepenting urusan keluarga kita sendiri. Saya harus segera bertemu dengan pemimpin klan dan keluar dari sini. Mendengar nada kasar Luli, ekspresi mereka bertiga menjadi gelap. Penjaga di tingkat tengah alam laut ilahi mengejek dan berkata, hal besar apa yang bisa terjadi pada keluarga Liu Anda? Wah, apakah Anda cukup sombong? Bagaimana jika aku tidak membiarkanmu pergi? Tangan 2 orang lainnya sudah berada di gagang pisau, maksudnya sangat jelas, jika Luli masih berani sombong, mereka berdua tidak akan keberatan mengajari Luli bagaimana berperilaku. Memanggil, Luli mengambil tindakan, dia tidak punya waktu untuk main-main dengan ketiga orang ini. Dia sangat dekat dengan mereka bertiga, hanya berjarak 1 kaki. Dengan jarak dan kecepatan seperti itu,
dia tiba di depan mereka bertiga dalam sekejap mata. Dia tidak membawa pedang Tianlin, dan dia tidak memerlukan senjata apapun untuk menghadapi prajurit tingkat ini. Dia meledak dan meninju pria alam laut ilahi tingkat menengah dengan satu pukulan. Dengan baik, Liu Xia dan orang lain begitu ketakutan sehingga Lu Li benar-benar menyerang penduduk Pulau Jahat Darah hanya karena mereka tidak setuju. Jika ini menyebabkan pertikaian berdarah, keluarga Liu tidak akan bisa dihancurkan. Pengadilan kematian. 3 orang di Pulau Bloodfiend sangat marah, beraninya Lu Li mengambil tindakan lebih dulu. Hanya saja kecepatan Lu Li terlalu cepat, melihat pukulannya hendak mengenai kepala tahap awal alam laut ilahi. Pria itu tidak punya pilihan selain mundur dan berteriak dengan marah blokir dia. 2 orang lainnya memahami dan memblokir Lu Li dengan tubuh mereka, memberinya kesempatan untuk menghunus pedangnya di tahap tengah alam laut ilahi. Meskipun mereka berdua tidak punya waktu untuk menghunus pedang, mereka berdua menghunus pedang mereka dan menyerang Lu Li. Mendengus. Jalan diblokir dan Lu Li tidak dapat menyerang prajurit alam laut ilahi tingkat menengah, dia hanya bisa dengan marah menghantamkan tinjunya ke dada 2 prajurit alam laut ilahi. Kekuatannya terlalu besar dan kecepatannya secara alami tidak lambat. Tak satu pun dari mereka bisa mengelak. Lu Li meninju dadanya. Pedang mereka yang terhunus bahkan tidak punya waktu untuk mengenai Lu Li. Klik, terdengar suara 2 tulang patah, dan kedua orang itu terlempar seperti karung pecah, darah muncrat dari mulutnya, dan akhirnya mereka dipukul dengan keras di kedua sisi jalan. Setelah berjuang beberapa saat, dia tidak bisa bangun, dia terluka parah. Bahkan jika Lu Li tidak menggunakan keterampilan sihir garis keturunannya, kekuatannya sangat menakutkan, dengan penggunaan amplifikasi energi mistik, kekuatannya setidaknya 50.000 kilogram. Jika kedua orang ini tidak mengenakan baju perang, mereka mungkin akan dipukuli sampai mati. Mencari kematian. Pria alam laut ilahi tingkat menengah di depan sangat marah. Dia menghunus pedang misteriusnya dan bergegas menuju Lu Li seperti pedang tajam. Cahaya pedangnya bersinar terang, dan ada gelombang energi samar yang keluar, dia tidak tahu teknik misterius apa yang dia gunakan. Beri aku senjata. Lu Li tidak memiliki senjata dan lawannya berada di tahap tengah alam laut ilahi. Dia tidak berani gegabah. Dia berbalik dan berteriak keras. Liu Xia segera mencabut pedang di tangannya dan melemparkannya ke arahnya. Dengan pisau di tangannya, aura Lu Li tiba-tiba meningkat, dia tidak punya waktu untuk melawan pria ini dan segera melepaskan keterampilan sihir garis keturunannya. Sebuah cahaya melintas dari punggungnya, tapi ditutupi oleh jubahnya, ototnya menonjol dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, matanya bersinar dengan cahaya perak, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya, berubah menjadi naga berbentuk manusia. Hah! Prajurit Pulau Bloodfiend yang bergegas ke arahnya gemetar dalam hati. Lu Li berdiri di depannya dengan santai, bahkan tanpa menggunakan energinya yang dalam, tapi itu memberinya rasa penindasan yang besar. Dia merasa jika dia bergegas, dia mungkin akan ditebas sampai mati oleh Lu Li. Mendengus. Perasaan ini langsung dilupakan oleh tahap tengah alam laut ilahi di Pulau Bloodfiend. Lu Li bukanlah pejuang garis keturunan, dan dia belum menelan pilnya. Bagaimana mungkin meningkatkan kekuatan tempur secara paksa? Hanya ada satu penjelasan, Lu Li hanya menggertak. Dia tertegun sejenak, lalu energi hitamnya melonjak dan kecepatannya meledak, kakinya melompat ke udara dan dia menebas kepala Lu Li dengan pisau. Semakin banyak gelombang udara yang keluar dari pedang pria ini, sehingga sulit untuk melihat di mana letak bilahnya. Rasanya pedang itu bisa ditebas dari sudut manapun dan tidak bisa dihalangi sama sekali. Ini jelas merupakan misteri yang sangat bagus. Keterampilan. Tidak dapat memblokir, maka jangan memblokirnya. Lu Li mengayunkan pedangnya dan menebas dada pria itu dengan keras, pedangnya sangat cepat dan dia menggunakan seluruh kekuatannya. Mungkin lawan bisa memukul kepalanya dengan satu pisau, tapi dia sangat yakin bisa mengeluarkan isi perut lawan dengan satu pisau. Dia bertaruh pihak lain tidak akan berani mempertaruhkan nyawanya bersamanya, karena di mata pihak lain, dia hanyalah penjahat kecil, jadi bagaimana dia bisa mati bersamanya. Sungguh, cahaya dingin melintas di mata prajurit dari Pulau Jahat Darah. Pada akhirnya, dia tidak berani terus menebas. Dia mengalihkan pedangnya ke tebasan horizontal, bersiap untuk menebas pedang Lu Li, dan kemudian meluncur untuk memisahkan kepala Lu Li. Hasilnya terbukti dengan sendirinya. Di tahap tengah alam laut ilahi, kekuatannya hanya puluhan ribu kilogram. Namun, dia mengubah gerakannya di tengah jalan dan kekuatannya melemah lagi. Seberapa kuatkah Lu Li? Setelah melepaskan keterampilan sihir garis keturunan, bahkan jika dia tidak menggunakan keterampilan misterius Thunderbolt, beratnya akan setidaknya ratusan ribu kilogram. Ledakan. Di bawah tatapan kaget Liu Xia dan Liu Xia, para prajurit dari Pulau Jahat Darah terbang seperti layang-layang dengan tali putus.
Pedangnya terlempar, dan penyok terjadi pada armor di dadanya. Darah mengucur dari pria di udara. Akhirnya, dia dipukul dengan keras lebih dari 10 kaki jauhnya, berguling beberapa kali, dan tidak ada gerakan. Mendesis. Liu Xia dan Liu Xia tersentak, tubuh mereka gemetar karena sangat gugup. Keduanya terkejut dengan kehebatan bertarung Luli, tetapi mereka juga khawatir Luli akan membasmi orang-orang di Pulau Jahat Darah, bagaimana keluarga Liu menjelaskan kepada Pulau Jahat Darah. Memanggil, Luli mengambil pisaunya dan berlari menuju Moon Moon Pond bahkan tanpa melihat ketiga orang di Pulau Bloodfiend. Liu Xia dan yang lainnya buru-buru menindaklanjuti. Setelah sekilas, mereka melihat bahwa prajurit di tahap tengah alam laut ilahi tidak mati, tetapi baru saja pingsan. Mereka merasa lega dan melarikan diri mengejar Luli. Danau bulan memang tidak besar, namun pemandangannya sangat indah dan merupakan salah satu atraksi terbaik di Pulau Naga Darah. Luli melihat sekeliling dan melihat sebuah paviliun di tepi kolam, tetapi setelah dia melirik ke rumput di sebelah paviliun, aura pembasmi tiba-tiba keluar dari dirinya. Pemimpin klan, Liu Xia dan Liu Xia bergegas mendekat dan melihat pemandangan di padang rumput, keduanya juga mata terbuka dan dipenuhi dengan niat membasmi. Sebuah kain lap dibentangkan di atas rumput, dan Liu Yi berbaring di atas kain itu. Jubahnya robek di banyak tempat, memperlihatkan kulit seputih salju di banyak tempat, dan ada bekas tamparan merah cerah di wajah Liu Yi. Liu Yi tidak sadarkan diri, matanya penuh amarah dan penghinaan, dan dia masih memutar dan melawan dengan putus asa. Tetapi tubuhnya lemah dan lemas, seolah-olah dia menderita rahitis, dan tidak ada pancaran energi yang dalam. Di sisi lain, darahnya belum kembali. Saat ini, bajunya telah dilepas, dan dia menunggangi Liu Yi. Satu tangan mencubit leher Liu Yi, dan tangan lainnya merobek pakaian Liu Yi dengan gila-gilaan. Dia melihat Liu Yi datang untuk menangkapnya, dan menamparkan Liu Yi dengan punggung tangannya, 5 tanda tamparan merah cerah muncul di wajah kanan Liu Yi. Melihat pemandangan ini, Luli memahami apa yang dikatakan keluarga Liu sebelum bergabung tanpa harus menebak-nebak terlalu banyak. Jelas Sue Bugui tahu bahwa tidak banyak tetua di keluarga Liu hari ini, jadi dia membawa Liu Yi ke Wang Yuetan, diam-diam membiusnya, dan ingin berhubungan seks secara paksa dengan Liu Yi. Sue Bugui telah mengejarnya begitu lama, dan dia mungkin telah kehilangan kesabarannya, dan siap untuk berhasil secara paksa, dan memasak nasi sebelum mentah. Begitu tubuh Liu Yi tercemar, apalagi yang bisa dia lakukan selain menikah dengannya. Pulau Jahat Darah sangat kuat, jika ini terjadi, keluarga Liu tidak bisa membasmi darahnya tanpa kembali, bukan? Ketika pertikaian darah muncul, menegur atau menghukum keras Sue Bugui, dan menghaluskan segalanya sehingga Sue Bugui dan Liu Yi menikah, semuanya akan selesai. Syukurlah aku datang tepat waktu. Luli diam-diam bersukacita, karena jika lebih lama lagi, kesucian Liu Yi mungkin akan hilang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia bergegas menuju paviliun seperti angin, menyeret pisau panjang Liu Xia ke belakang, dan aura pembasmi di tubuhnya seperti pelangi. Sensor pengembalian darah merasakannya, dan dia melirik dengan marah. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Luli dan 2 penjaga keluarga Liu, dia secara naluriah terkejut, dan kemudian berkata dengan wajah penuh amarah, siapa yang bertanya padamu datang ke sini? Keluar dari sini. Jika tetua ketujuh dan yang lainnya datang, Sue Bugui pasti akan ketakutan, tapi siapakah Luli? Siapakah kedua penjaga ini? Sekarang spermanya ada di kepalanya, dia akan sukses tetapi dihancurkan oleh orang lain, jadi dia secara alami sangat marah. Luli terus berlari tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan segera tiba di dekat padang rumput. Liu Yi melihat sedikit kegembiraan di mata Luli, dan kemudian air mata mengalir di matanya seperti sungai, seperti anak yang dirugikan melihat ayahnya. Pengadilan kematian. Sue Bugui berdiri dengan marah, mengambil pedang panjang dari samping, menghunusnya dengan sekali gesek, menunjuk ke arah Luli dan berkata, keluar, atau mati. Pergilah, kamu lumpuh. Luli mengumpat, bergegas maju seperti angin, mengayunkan pisau panjangnya dan menebas keras kepala yang berdarah. Mati. Sue Bugui sangat marah dan menarikan pedang panjang misteriusnya untuk menciptakan bunga pedang satu demi satu. Kakinya bergerak sangat cepat sehingga orang bahkan tidak bisa melihat gerakan kakinya. Dia segera bergerak ke kiri Luli dan menghindari serangan Luli. Keterampilan tubuh yang misterius. Luli berhenti. Sue Bugui memiliki keterampilan fisik yang luar biasa. Jika dia terus bergerak maju, dia akan dengan mudah dibasmi oleh Sue Bugui dalam serangan diam-diam. Jadi dia memutuskan untuk berhenti diam dan menunggu Sue Bugui menyerang. Sue Bugui tidak sopan, dan pedang panjang itu meluncur membentuk busur, berputar seperti ular berbisa, dan menusuk pinggang Luli.
Mendengus, Luli mengabaikan pedang berdarah itu dan mengayunkan pedang ke arah tubuh berdarah itu. Prajurit alam laut ilahi tingkat menengah di Pulau Bloodvian barusan tidak berani menukar nyawanya dengannya, jika identitasnya tidak lebih terhormat karena darahnya, bagaimana dia bisa mati dengan karakter kecil seperti dia. Sungguh, Sue Bugui segera menghunus pedangnya dan mundur, menghindar, tubuhnya melayang di belakang Luli seperti seekor loah, dan pedangnya menusuk seperti ular berbisa lagi. Luli juga mengabaikan serangannya dan mengayunkan pisau panjangnya ke arah punggungnya. Senjata mereka hampir sama panjangnya, dan kecepatan serangan Luli sangat cepat. Jika dia ingin menikam Luli sampai mati tanpa kehilangan darah, dia pasti akan dibacok sampai mati oleh Luli. Bergantung pada, dia sangat tertekan hingga darahnya tidak kembali lagi sehingga dia muntah darah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Luli mempertaruhkan nyawanya untuk mengusirnya. Dia sama sekali tidak takut mati dan ingin mati bersamanya setiap saat. Bagaimana dia bisa, dengan status bangsawannya, mempertaruhkan nyawanya melawan Luli? Beberapa serangan berikutnya tetap sama, dan tidak ada cara untuk mengembalikan darahnya. Rasanya seperti Luli hanyalah landak, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Memanggil. Tepat ketika dia mengerutkan kening dan mencoba memikirkan solusi, Luli, yang tidak bergerak, tiba-tiba bergerak dengan kecepatan secepat angin, membuatnya lengah dan tidak memberinya waktu untuk menghindar. Luli melihat bahwa darahnya tidak akan kembali dan dia tidak bisa mengelak, jadi dia hanya bisa memblokir dengan pedang panjangnya. Dia tahu bahwa pertempuran telah berakhir, dan dia berteriak dengan niat membasmi jika darahnya tidak kembali. Kamu akan melakukannya, mati. Ledakan. Sebuah kekuatan yang kuat datang, dan Sue Bugui tidak bisa memegang pedang di tangannya. Dia melihat pedang itu dihempaskan, dan pedang Luli ketakutan. Langkahnya berayun dengan cepat, tubuhnya berputar ke belakang secara berlebihan, dan pada saat yang sama dia menendang tangan Luli dengan satu kaki. Tertawa. Meski begitu, masih ada bekas darah dalam yang tergambar dari dada Sue Bugui hingga perut bagian bawah. Pisau Luli terlalu cepat. Jika bukan karena keterampilan fisik Sue Bugui yang kuat, dia mungkin sudah dikeluarkan isi perutnya sekarang. Sue Bugui menjerit dan berguling-guling di tanah. Dia awalnya mengenakan pelindung tubuh yang lembut, tapi dia baru saja melepas semuanya. Jika tidak, pisau ini mungkin tidak akan mampu menembus pelindung lembut di tubuhnya. Dia berguling-guling di tanah beberapa kali, bangkit dan melihat bekas darah dalam di perutnya dan luka yang mengamuk, matanya penuh amarah dan rasa sakit, serta ketakutan yang mendalam. Karena dia baru saja merasakan nafas kematian, Luli tidak bercanda, jika dia tidak melarikan diri dengan cepat, dia akan berubah menjadi mayat saat ini. Bukan karena Sue Bugui telah menanggung kesulitan dan mempertaruhkan nyawanya, ketika dia masih kecil, pertumpahan darahnya diburu di luar, dan dia pergi selama bertahun-tahun. Ketika Sue Bugui masih kecil, dia sering naik gunung untuk berburu binatang buas sendirian, dan hampir mati berkali-kali. Namun, sejak Sue Qiu menjadi pemilik pulau jahat darah dan membawanya masuk, dia tidak pernah mengalami kesulitan atau cedera apapun. Tuan muda tertua sudah lama berada di sini dan terbiasa dimanjakan, dia takut mati jika tidak mengeluarkan darah kembali. Jadi, ketika dia melihat Luli berjalan ke arahnya dengan pisau di tangannya, ada sedikit ketakutan di matanya. Dia tidak mengatakan apa-apa, dia bahkan tidak membutuhkan senjata atau baju besi apapun, dia menutupi lukanya, perutnya dan lari. Masih ingin kabur, Luli memiliki niat membasmi yang nyata hari ini melihat air mata di mata Liu Yi. Pada saat ini, bahkan jika Raja Surga datang, Luli akan membasminya tanpa ampun. Menindas seorang wanita bukanlah sesuatu yang harus Anda lakukan, lalu membius seorang wanita. Dipaksa berhubungan seks, orang menyebalkan seperti ini bahkan akan membasmi orang yang lewat, apalagi teman-temannya. Melihat Bugui berusaha melarikan diri, ia bahkan tidak mengejarnya, ia melemparkan pisau panjang itu dengan keras dan mengenai paha Bugui. Sue Bugui mendengar angin di belakangnya dan segera bereaksi untuk menghindarinya. Hanya saja dia terluka, Luli melemparkannya terlalu cepat dan mengenai pahanya. Sue Bugui menjerit lagi dan berguling-guling di tanah. Liu Xia dan penjaga lainnya gemetar saat mereka menyaksikan. Luli hampir membasmi Sue Bugui sekarang. Jika dia melemparkannya lebih tinggi saat ini, dia akan langsung ditembus tanpa darah. Luli berjalan selangkah demi selangkah dan berdiri di samping Sue Bugui, menatapnya dengan dingin seolah sedang melihat orang mati. Dia mengangkat kakinya, dan energi misterius di atasnya bersinar, dan dia akan menghancurkan kepala Sue Bugui dengan satu kaki. Jangan basmi aku, kamu tidak bisa membasmiku. Ada perasaan takut di lubuk jiwa Sue Bugui yang terdalam, melihat Luli, dia merasa seperti binatang misterius tanpa emosi. Dia menutupi luka di perut bagian bawahnya dengan satu tangan,
meraih pisau panjang yang dimasukkan ke pahanya dengan tangan lainnya, dan berkata dengan suara gemetar, "Jika kamu berani membasmiku, ayahku pasti akan memimpin orang untuk menghancurkan naga darah pulau. Saat itu, kalian semua keluarga Liu akan mati." Tidak apa-apa untuk tidak mengatakan ini, tetapi ketika dia mengatakannya, Luli menjadi sangat marah dan menendangnya dengan keras. Liu Yi di sana ketakutan, dan kekuatan obat di tubuhnya tampaknya jauh lebih lemah. Dia bangkit dan berteriak, "Tidak, kamu tidak bisa membasmi. Luli, berhenti." Keluarga Liu belum membeli kurcaci hijau, begitu kurcaci hijau terbasmi, situasinya tidak akan bisa diubah. Perseteruan darah akan segera membawa orang ke Pulau Naga Darah setidaknya. Luli pasti akan terbasmi. Mendengar suara Liu Yi, kaki Luli berhenti sejenak, lalu menyimpang dari arah dan menginjak kaki lainnya yang berdarah. Klik, tulang salah satu kakinya yang berdarah hancur berkeping-keping, dia menjerit lagi dan hampir pingsan karena kesakitan. Luli menarik kembali kakinya dan kembali menatap Liu Yi, dia melihatnya menggelengkan kepalanya dengan putus asa, matanya penuh permohonan, dan mulutnya terus bergumam kepada Luli untuk tidak membasmi siapapun. Melihat ekspresi Liu Yi yang berbentuk buah pir, niat membasmi Luli melemah dan dia menjadi tenang. Tanpa melihat sekilas lagi, dia melangkah maju, mengambil Liu Yi, dan berlari keluar. Liu Xia dan Liu Xia ketakutan dan bingung. Setelah beberapa saat, Liu Xia bangun dan berteriak sesuatu telah terjadi, segera pergi dan lapor ke tetua. Mereka berdua tidak berani tinggal di sini lagi, karena takut dibasmi oleh Sue Bugui yang marah, maka mereka bergegas menuju Liu Jiabao. Kedua tetua Liu Jiabao ketakutan ketika mendengar berita itu, dan segera membawa orang-orang ke Wang Yuetan untuk membawa kembali Sue Bugui dan beberapa penjaga. Sue Bugui sudah mengeluarkan banyak darah dan pingsan, untungnya, dia diselamatkan dari kematian setelah beberapa perawatan. Kedua tetua ini tidak berani mengambil keputusan dan menolak membiarkan penduduk pulau jahat berdarah pergi. Ketika tetua ke-7 dan tetua ke-9 kembali, kedua orang ini juga ketakutan, dan tentu saja mereka juga sangat marah. Karena ada yang tidak beres, itu harus diselesaikan. Tetua ke-7 dan yang lainnya mendiskusikannya dan meminta tetua ke-9 untuk membawa orang-orang untuk membawa Sue Bugui dan yang lainnya kembali. Dan formasinya sangat besar, dengan lebih dari 20 orang hadir. Penatua ke-9 memimpin orang-orang untuk membawa Sue Bugui dan yang lainnya ke Pulau Sue tanpa menjelaskan alasannya. Dia meninggalkan mereka di dermaga dan pergi. Dia hanya meninggalkan sepatah kata pun, meminta musuh darah untuk mendisiplinkan Sue Bugui. Ada sensasi di Blood Evil Island. Pemilik pulau muda itu benar-benar terluka seperti ini. Beberapa tetua datang setelah mendengar berita tersebut dan menanyakan kepada penjaga apa yang terjadi, namun ketiga penjaga tersebut ragu-ragu dan tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Kejadian ini dengan cepat membuat khawatir Sue Qiu. Setelah beberapa kali ditanyai, Sue Qiu merasa wajahnya tidak tahu malu. Banyak tetua yang sangat marah dan berteriak untuk membasmi Pulau Naga Darah secara langsung, meyakinkan keluarga Liu. Pada saat ini, tetua ke-7 datang sendirian, dan tetua penindasan balas dendam darah dengan canggung menerima tetua ke-7. Tetua ke-7 mengaku begitu dia datang, dan kemudian berkata sambil menghela nafas panjang bahwa dia telah mencoba membujuk Liu Yi untuk menikahi Sue Bugui baru-baru ini. Liu Yi sudah sedikit terharu, tapi sekarang ini terjadi, Liu Yi benar-benar patah hati. Dia juga berkata bahwa dia akan membiarkan Sue Bugui pulih dan dia pasti akan membujuk Liu Yi nanti dan menemukan cara untuk menjadikan kedua keluarga itu menjadi mertua. Mulai sekarang, keluarga Liu harus lebih bergantung pada pertikaian darah, jika bukan karena keberatan dari beberapa tetua, dia pasti ingin bergabung dengan Blood Vian Gang. Apa yang dia katakan benar dan salah, tetapi dia merasa malu dengan pertikaian darah itu. Dia mengirim orang untuk mendapatkan banyak hadiah untuk diambil kembali oleh tetua ke-7, untuk meminta maaf kepada Liu Yi, dan berkata bahwa dia akan memberi pelajaran pada Yun Yuan, jika darah tidak dikembalikan. Sue Bugui gagal dalam usahanya memperkosa Liu Yi, tetapi isi perutnya dikeluarkan oleh Lu Li dan salah satu kakinya patah. Kedua belah pihak tampaknya berimbang, tetapi jika Lu Li memperkosa wanita tertua dari keluarga Sue, keluarga Liu akan musnah dalam sekejap. Geng setan darah kuat dan keluarga Liu lemah sekarang, tetua ke-7 dan yang lainnya tidak punya pilihan selain berkompromi dan berkompromi. Mari kita tunda sebentar, tunggu sampai keluarga Liu menjadi lebih kuat, lalu temukan tempat ini. Setelah tetua ke-7 kembali, dia segera menemukan Lu Li dan Liu Yi, yang telah pulih, dan meminta mereka pergi ke kota penjara surgawi besok dengan 6.000 buah cacing darah yang telah mereka kumpulkan. 6.000 buah cacing darah bisa dijual seharga 150.000 kristal suan, yang bisa membeli 2 kurcaci hijau terlebih dahulu.
Ada dua kurcaci hijau di alam kolam jiwa, jika ada perang di Pulau Jahat Darah, keluarga Liu setidaknya akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Bagus. Luli segera mengangguk setuju. Dia pasti akan menemukan cara untuk membalas setelah lukanya sembuh. Mungkin tidak akan ada masalah bagi keluarga Liu jika seseorang menekan pertumpahan darah, tapi mereka pasti akan menimbulkan masalah baginya. Sebelum fajar keesokan harinya, Luli dan Liu Yi berangkat kali ini. Tetua ke-9 secara pribadi membawa kedua tetua tersebut untuk mengirim mereka ke Pulau Luoshan. Namun, semua orang berpisah ketika mereka sampai di pulau itu. Begitu mereka sampai di pulau itu, keadaan aman. Siapapun yang berani melakukan sesuatu di pulau itu akan menjadi musuh Pulau Luoshan. Keduanya langsung pergi ke kota Luoshan, dan membawa susunan teleportasi ke kota penjara surgawi tepat setelah fajar. Jumlah orangnya relatif sedikit saat ini, jadi menaiki susunan teleportasi tidak akan dengan mudah menarik perhatian orang. Setelah menaiki susunan teleportasi 2 kali, pusing yang dirasakan mereka berdua kali ini tidak terlalu kuat, dan hanya ada sedikit rasa muntah. Keduanya tidak segera pergi ke kamar dagang penjara surgawi, tetapi menemukan 2 kamar di penginapan terakhir kali dan beristirahat. Meskipun Liu Yi telah pulih secara fisik, suasana hatinya sangat buruk, dia diam dan terlihat sangat buruk. Luli tidak tahu bagaimana menghiburnya, dan dia terlalu malu untuk menyebutkannya, lagi pula, itu hanya mengoleskan garam pada luka Liu Yi. Siang harinya, Luli mengetuk pintu rumah Liu Yi. Melihat wajahnya yang masih jelek, dia berkata, bagaimana kalau kamu istirahat di sini? Jika kamu percaya padaku, aku akan menjual buah cacing darah sendiri. Bagaimana mungkin Liu Yi tidak mempercayai Luli? Bisakah keluarga Liu menanam buah cacing berdarah tanpa Luli? Dia juga tahu kalau dia terlihat buruk, jadi dia mengangguk dan kembali ke kamarnya. Luli pergi ke kamar dagang penjara surgawi dengan bungkusan besar di punggungnya, dan langsung memasuki gerbang di sebelah kiri untuk meminta bertemu manajer Bai. Manajer Bai dengan hangat menerima Luli, dan matanya bersinar ketika dia melihatnya membawa paket besar. Setelah Luli mengatakan bahwa dia telah membawa 6.000 buah cacing darah, manajer Bai menarik napas dalam-dalam. Pesanan Anda relatif banyak. Saya perlu meminta instruksi dari atas. Mohon tunggu sebentar. Pramugara Bai tersenyum meminta maaf dan berbalik. Tidak lama kemudian, Pramugara Bai datang bersama seorang wanita cantik. Mata Luli berbinar kembali saat melihat wanita ini. Buyan hari ini memakai rok sutra hitam, jarang sekali wanita memakai rok hitam karena membuat dirinya terlihat lebih tua. Tapi saat Nyonya Yan mengenakan rok sutra hitam, Luli merasa begitu cantik dan seksi. Seperti yang lain, dia menutupi tubuhnya dengan erat, tetapi pesona yang terpancar dari tulangnya begitu luar biasa sehingga Luli hampir tidak tahan dengan tatapan matanya. Luli sedikit takut melihat Nyonya Yan, yang tersenyum manis dan berkata, "Halo, Tuan Lu, kita bertemu lagi." Luli menatap wajah Nyonya Yan tanpa menyipitkan mata, tidak berani melihat tubuh montoknya, dia tersenyum dan membalas, "Halo Nyonya Yan." Nyonya Yan melirik sekantong besar buah cacing darah, mengangguk sedikit dan berkata, "Saudara Lu, kamu sangat murah hati kali ini. Kamu memiliki 6.000 buah cacing darah sekaligus. Apakah kamu menanam dengan sangat efisien?" "Sejauh ini bagus." Luli tidak menjawab, karena takut ditipu oleh Nyonya Yan. Nyonya Yan melambaikan tangannya dan berkata, "Manajer Bai, turunkan buah-buahan ini untuk dinilai. Jika tidak ada masalah, kami akan menyelesaikan penyelesaiannya dengan saudara Lu di harga asli." "Ya Bu." Manajer Bai turun membawa buah cacing darah, tetapi Nyonya Yan tidak pergi. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, "Saudara Lu, bisakah kamu menanam buah cacing darah saja? Tidak bisakah kamu menanam rumput spiritual dan buah spiritual lainnya? Jika Anda dapat menanam rumput spiritual berkualitas tinggi dan buah spiritual dengan harga tinggi, kami juga dapat membeli." Sisa rumput spiritual dan buah spiritual. Hati Luli tergerak alasan mengapa buah cacing darah berkualitas tinggi adalah karena darahnya telah diperbaiki oleh gigi hewan. Jika ada rerumputan spiritual dan buah spiritual lain yang juga perlu disiram dengan darah, bukankah bisa dibudidayakan juga? Dia merenung sejenak dan berkata, "Nyonya Yan, apakah ada ramuan spiritual dan buah spiritual yang perlu disiram dan dibudidayakan dengan darah? Kami memiliki resep khusus yang dapat meningkatkan darah. Jika ada ramuan spiritual dan buah spiritual tersebut, kita semua dapat meningkatkan kualitas kesehatan kita." Oh, ada sedikit ketertarikan yang kuat pada mata indah Nyonya Yan. Dia hanya berkata dengan santai, tapi dia tidak menyangka Luli benar-benar bisa mengolahnya. Dia melambai kepada pelayan untuk memanggil pelayan lain, dan setelah beberapa pertanyaan dia menemukan 2 ramuan yang keduanya membutuhkan darah untuk diolah. Api abadi Zi,
Akar Yin Ming. Jika Anda ingin membudidayakan kedua jenis obat mujarab ini, Anda harus menuangkan darah binatang misterius tersebut. Semakin tinggi kadar darah binatang misterius tersebut maka kualitasnya akan semakin baik. Setelah Guan Siji memperkenalkan metode mengolah dua ramuan, Luli memutar matanya dan berkata, "Oke, berhenti bicara. Kita belum memiliki kekuatan. Kita bisa mempertimbangkannya di masa depan." Setiap benih dari dua ramuan ini berharga ribuan kristal misterius, dan membutuhkan setidaknya darah binatang misterius kelas 3 untuk dibudidayakan. Binatang misterius kelas 3 dapat dibandingkan dengan alam kolam jiwa, bagaimana mungkin bisa menangkapnya dengan bantuan keluarga Liu? Jika Anda pergi untuk membelinya, bagaimana Anda bisa menemukan begitu banyak kristal misterius? Dan jika Anda membeli begitu banyak binatang misterius kelas 3, apakah Anda yakin itu tidak akan menimbulkan sensasi yang besar? Nyonya Yan tersenyum ringan dan meminta pramugara pergi. Dia memandang Luli dan berkata, "Saudara Lu, apakah menurut Anda kami bisa bekerja sama? Kami akan menyediakan semua barangnya dan Anda akan memberikan resepnya. Jika ramuan berkualitas tinggi dapat dibuat dibudidayakan pada saat itu, pendapatannya akan menjadi setengah-setengah." Setengah-setengah. Orang ini terlalu besar, dan dia bisa segera naik ke kapal besar kamar dagang penjara surgawi. Siapa yang berani memprovokasi dia dan keluarga Liu di Danau Qiandao di masa depan? Salah. Luli mengalihkan pandangannya dan diam-diam menjadi khawatir, pasti ada monster jika terjadi kesalahan. Keluarga siapa yang tergabung dalam kamar dagang Tiguk-guk? Patua Tiguk-guk, penguasa nomor 1 di Danau Qiandao, bahkan merupakan sosok paling kuat di seluruh gurun utara. Orang tua penjara surga telah mendominasi Danau Qiandao selama 2000 tahun, berapa banyak kekayaan yang dia miliki? Berapa banyak sumber daya yang Anda miliki? Diperkirakan semua harta karun dan sumber daya utama di Danau Qiandao adalah milik keluarga orang tua Tianyu. Berapa banyak kekayaan yang dimiliki keluarga mereka? Tak terbayangkan. Dalam hal ini, mengapa Ni Yan ingin bekerja sama dengannya? Bekerja sama dengannya, bukan siapa-siapa, dan keluarga Liu, keluarga berpangkat rendah. Bahkan jika obat mujarab yang sangat bagus diolah, berapa banyak Xuan Jing yang dapat diperoleh seseorang? Berapa banyak Xuan Jing yang dapat Anda hasilkan dalam sehari di toko kamar dagang Tianjio? Belum lagi, salah satu kurcaci hijau itu bisa menjual 50.000 suguk-guk. Apakah Nyonya Yan masih akan menghargai keuntungan yang bisa dia peroleh dari bekerja dengannya? Luli memikirkannya, tapi dia masih merasa ada yang tidak beres. Jika Nyonya Yan tidak merencanakan Xuan Jing, dia pasti merencanakan sesuatu yang lain. Misalnya, taring binatang buas di tubuhnya, keterampilan sihir garis keturunannya, dan Lu Ren Huang. Semakin dia memikirkan Luli, semakin dia merasa tidak dapat diandalkan. Dia merenung sejenak dan berkata dengan bijaksana, "Nyonya Yan, saya perlu memikirkan masalah ini. Kembalilah dan diskusikan dengan para tetua keluarga. Terima kasih atas perhatian Anda, kebaikan." Mata indah Nyonya Yan dipenuhi dengan gelombang cahaya. Ekspresi Luli berubah beberapa kali sekarang. Dia sudah menebak banyak hal. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia berdiri dan berkata, "Oke, jika kamu mau bekerja sama, kamu bisa datang kepadaku kapan saja. Aku masih punya beberapa hal, jadi aku harus pamit dulu." Luli memikirkan sesuatu dan berkata, "Nyonya Yan, saya ingin membeli 2 kurcaci hijau dari Anda." "Apa? Saya tidak ingin Anda mendapat diskon, saya hanya ingin bertanya apakah Anda dapat membantu kami mengirim secara diam-diam mereka di sana." Nyonya Yan duduk lagi. Dia merenung sejenak dan berkata, "Apakah 2 cukup? Mengapa kamu tidak membeli 10 saja? Saya akan memberi Anda harga yang lebih murah, masing-masing 40.000 kristal mendalam, dan saya dapat mengirimkannya secara diam-diam kepada Anda dengan cepat." 10. Luli menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, "Kami tidak memiliki kristal Xuan sebanyak itu, dan kami tidak mampu membelinya untuk saat ini. Aku berhutang budi dulu." Nyonya Yan berkata dengan tidak setuju, "Anda dapat berhutang semua suguk-guk mereka kepada para kurcaci hijau terlebih dahulu. Kali ini Anda dapat menjual ratusan ribu suguk-guk, yang cukup untuk memberi makan para kurcaci hijau ini. Ada hal yang baik di dunia ini, dan Anda bisa berhutang ratusan ribu suguk-guk." Luli berkata dengan genit, "Apakah kamu tidak takut kami akan melarikan diri?" Cekikikan. Nyonya Yan tersenyum begitu cerah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia tertawa sebentar dan bertanya, "Apakah kamu berani melarikan diri? Belum lagi Pulau Qianhu, bahkan di seluruh gurun utara, apakah ada orang yang tidak berani membayar kembali suguk-gukku?" Juga, Luli menyentuh hidungnya. Jika dia tidak berani membayar kembali Xuan Jing yang dia miliki kepada keluarga orang tua penjara surgawi,
maka 3 keluarga kerajaan kelas 5 tidak punya nyali untuk melakukannya, bukan? Bagus. Luli mengertakkan gigi dan berkata, terima kasih banyak, Nyonya Yan. Saat kami mengolah buah cacing darah nanti, kami dapat membayar kembali hutang Xuan Jing kepada Anda secara bertahap. Jika Anda ingin membayar kembali bunganya nanti, saya akan melakukannya menyiapkan tanda terima. Dengan 10 kurcaci hijau ini, apa yang harus ditakuti oleh Blood Evil Island? Selama Pulau Luotian tidak menyerang mereka, mereka memiliki kemampuan mutlak untuk melindungi diri mereka sendiri di area tersebut. Tidak butuh. Melihat Luli berdiri untuk membuat catatan tertulis, wajah Nyonya Yan menjadi serius, dia memandang Luli dengan serius dan berkata, tidak diperlukan minat, dan tidak perlu membuat catatan tertulis. Namun, jika saya butuh bantuan dengan sesuatu di masa depan, tolong jangan menundanya, Tuan Lu. Tentu saja tidak. Luli segera berdiri dan berkata, saya akan membalas kebaikan Nyonya Yan di masa depan. Itu bagus. Datang dan duduklah lebih sering jika Anda punya waktu. Saya menyambut Anda kapan saja. Nyonya Yan berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal, tapi Luli sedikit bingung, apakah Nyonya Yan terlalu menganggapnya tinggi. Untuk satu bantuannya, dia meminjamkan ratusan ribu kristal mendalam, apakah bantuannya begitu berharga? Setelah Nyonya Yan kembali ke istana kecilnya, pengurus Bai keluar. Alisnya yang tipis berkerut dan dia berkata dengan sedikit cemas, Nyonya, apakah menurut Anda terlalu tinggi terhadap Luli? Pinjamkan dia 400 ribu kristal mendalam sekaligus. Bagaimana jika ini diberikan kepada keluarga? Jika kami mengetahuinya, kami pasti akan mengejarnya. Manajer Bai menyuruh orang menyelidiki informasi tentang Luli dan keluarga Liu, dan dia sudah memahaminya sepenuhnya, bahkan urusan kota Wuling telah diselidiki secara menyeluruh. Meskipun kenaikan Luli pesat, manajer Bai merasa itu tidak layak untuk investasi keluarga Bai. Apa yang Anda tahu? Nyonya Yan menggelengkan kepalanya, melihat keluar jendela dan berkata, jangan pinjam 400 ribu suguk-guk. Jika Luli berani memintanya, saya bisa memberikannya langsung. Jika Luli benar-benar putra orang itu, saya akan melakukannya, berikan dia apapun yang dia inginkan. Apa? Orang itu, maksudmu, Lu Renhuang. Manajer Bai tidak mengerti. Orang tua Luli telah menghilang sejak dia masih kecil. Informasi yang dia selidiki tidak memuat banyak informasi tentang orang tuanya. Yang saya tahu hanyalah Lu Renhuang berasal dari luar dan merupakan pejuang yang cukup cakap. Itu benar. Nyonya Yan mengangguk dan berkata, jika Lu Renhuang adalah Lu Renhuang dari Zhongzhou, identitas Luli luar biasa. Pernahkah Anda mendengar tentang keluarga Lu, garis keturunan terkuat di Zhongzhou? Tubuh tua manajer Bai bergetar, dan dia berkata dengan tidak percaya, apa maksudmu Luli adalah keturunan keluarga Lu di Zhongzhou? Bagaimana ini mungkin? Saya juga tidak yakin. Nyonya Yan mengerutkan kening dan berkata dengan ragu-ragu, Luli pergi ke kuil untuk membangunkan, tetapi dia tidak membangkitkan garis keturunan Vajra. Ini membuatku sangat bingung. Jika dia adalah keturunan langsung dari keluarga Lu, tidak mungkin untuk tidak membangunkan Vajra. Garis keturunan. Tapi saudara perempuan Luli adalah burung Phoenix api. Saya tidak dapat memahaminya, saya tidak dapat memahaminya. Manajer Bai tidak bisa memahaminya lebih jauh lagi. Dia terdiam sejenak dan bertanya, jika dia adalah keturunan langsung dari keluarga Lu, bagaimana dia bisa tinggal di luar selama bertahun-tahun? Ayah Luli telah hilang selama bertahun-tahun. Keluarga Lu pasti akan mengirim orang untuk mencarinya. Mereka dapat menemukan Luli hanya dengan beberapa pencarian. Saudara, aku juga bingung tentang ini. Nyonya Yan berpikir sejenak, lalu melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir tentang itu untuk saat ini. Bagaimanapun, mereka sekarang mampu membayar 400 ribu suguk-guk, jadi mari kita jual bantuan padanya. Jika dia adalah keturunan Lu keluarga, dia juga bisa membentuk hubungan yang baik. Manajer Bai mengangguk. Dia mengerti maksud Nyonya Yan dan lebih memilih membasmi secara tidak sengaja daripada melepaskannya. Meminjamkan ratusan ribu kepada Luli bukanlah apa-apa bagi Nyonya Yan, dan Luli masih bisa membayarnya kembali. Jika Luli benar-benar keturunan langsung dari keluarga Lu, bantuan ini akan sangat berharga. Luli mendapat ratusan ribu kristal Xuan, dan setelah menyelesaikan semuanya dengan Guan Shibai, dia membeli sejumlah pil Tian Xuan dan kembali ke penginapan. Setelah memberitahu Liu Yi tentang masalah ini, wajah Liu Yi terlihat jauh lebih baik. Namun, dia hanya terkejut sesaat. Wajah Liu Yi menjadi gelap lagi, dia menatap Luli dan berkata, Luli, apakah Nyonya Yan naksir kamu? Kalau tidak, mengapa dia menjual bantuan sebesar itu padamu? Luli memutar matanya dan berkata tanpa berkata-kata, apa yang kamu bicarakan omong kosong.
Saya seorang wanita bangsawan dari keluarga super. Siapa saya? Mengapa kamu menyukai saya? Liu Yi memikirkannya dan merasa itu masuk akal, dan suasana hatinya tiba-tiba membaik. Berpikir bahwa kamar dagang penjara surgawi diam-diam mengirim 10 kurcaci hijau ke Pulau Naga Darah beberapa waktu kemudian, wajahnya memerah, seolah-olah dia telah melihat Liu yang kuat keluarga bangkit. Keduanya tinggal di penginapan selama sehari dan berteleportasi kembali ke Pulau Luoshen di tengah malam. Dia berlatih sampai fajar lagi dan kemudian bergegas keluar kota, sama seperti terakhir kali. Tetua ke-9 memimpin orang-orangnya untuk mengejar ketinggalan sebelum dia mencapai dermaga. Ketika mereka mengetahui bahwa kamar dagang penjara surgawi telah memberikan 10 kurcaci hijau kepada keluarga Liu secara kredit, tetua ke-9 dan yang lainnya begitu bersemangat hingga mereka hampir menangis. Ketika keluarga Liu berada pada kondisi terkuatnya, hanya ada 3 ahli ranah kolam jiwa. Sekarang mereka dalam masalah dan melarikan diri ke Danau Qiandao. Dalam waktu sesingkat itu, keluarga Liu sebenarnya memiliki 10 ahli ranah kolam jiwa. Tetua ke-9 dan yang lainnya merasa seperti berada dalam mimpi, itu terlalu tidak nyata. Semua orang memandang Lu Li dengan lebih berbeda, dan bahkan tetua ke-9 berbicara kepada Lu Li dengan cara yang lebih hormat. Meskipun Lu Li masih menjadi tamu keluarga Liu, momen ini lebih penting daripada Liu Yi, pemimpin klan. Kembali ke Pulau Naga Darah, berita itu menyebar ke 7 tetua dan yang lainnya sekelompok tetua sangat bersemangat sehingga mereka tidak bisa menahan diri. Meskipun membesarkan kurcaci hijau membutuhkan kristal misterius dalam jumlah besar, selama mereka dapat mempertahankan Pulau Naga Darah dan mengandalkan buah cacing darah, keluarga Liu akan terus mendapatkan kristal misterius dalam jumlah besar, dan kekuatan mereka akan menjadi lebih kuat, dan mereka akan segera dapat mengembalikan kejayaan mereka sebelumnya. Lu Li keluar dari ruang konferensi dan meminta Liu Yi membantunya membeli ramuan untuk dampak tingkat menengah dari Laut Ilahi, kemudian dia langsung kembali ke loteng di Zushan untuk berlatih. Baginya, meskipun dia membeli 100 kurcaci hijau, itu tidak ada hubungannya dengan dia, kekuatannya sendiri adalah kuncinya. 100 kurcaci hijau masih merupakan kekuatan tingkat ketiga, jika Pulau Luosen datang untuk menyerang, mereka dapat tersapu oleh satu alam roda takdir, yang tidak berarti banyak. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, bahkan jika Anda membawa 1000 kurcaci hijau ke keluarga kerajaan tingkat 5, Anda tidak akan bisa menjadi tamu, Anda tidak akan bisa menggunakan susunan teleportasi, Anda menang tidak bisa pergi ke Zhongzhou, dan kamu tidak akan bisa menyelamatkan orang tuamu. Lu Li meminta untuk membeli ramuan. Belum lagi Liu Yi, bahkan tetua ke-7 dan yang lainnya tidak ragu-ragu. Mereka segera mengirim orang ke Pulau Luoshen untuk membeli ramuan dalam jumlah besar untuk dipraktikkan Lu Li. Tentu saja, saya juga membeli banyak materi spiritual dengan susah payah, dan ini semua untuk dimakan oleh para kurcaci hijau. Alien-alien ini tidak makan makanan tetapi hanya materi spiritual. Seorang kurcaci hijau perlu makan 30 kristal misterius sehari. 10 orang makan 300 kristal misterius sehari, 3000 kristal misterius 10 hari, hampir 10.000 sebulan, dan lebih dari 100-an ribu kristal misterius setahun. Kaki Sue Bugui dipatahkan oleh Lu Li dan terluka seperti itu. Dia pasti tidak akan menyerah sampai darahnya kembali, kali ini Lu Li dan Liu Yi membawa 6.000 buah cacing darah ke kota penjara surgawi, yang pasti akan berdampak pada penjualan buah cacing darah di Pulau Jahat Darah. Konflik antara keluarga Liu dan Pulau Suesa tidak dapat didamaikan, dan perang akan terjadi kapan saja. Demi kehidupan semua orang, 7 tetua dan yang lainnya hanya bisa mengertakkan gigi dan bersiap untuk membesarkan 10 kurcaci hijau ini, memastikan keamanan Pulau Naga Darah terlebih dahulu, dan kemudian perlahan merencanakannya. Suatu malam 10 hari kemudian, seorang pria misterius datang ke Pulau Naga Darah dan langsung menemukan rumah kayu Zushan tempat tinggal Lu Li. Orang ini ternyata adalah Bai Guanxi. Hanya dalam 10 hari, kamar dagang penjara surgawi mengirim 10 kurcaci hijau, dan Bai Guanxi berjanji bahwa tidak ada informasi yang bocor. Lu Li sama sekali tidak terkejut karena Guanxi Bai dapat dengan mudah menemukannya. Kamar dagang Tianyu adalah milik keluarga Bai, dan keluarga Bai adalah keluarga dari lelaki tua Tianyu. Tidak mudah bagi keluarga Bai di Danau Qiandao untuk menemukan seseorang. Lu Li meminta pengurus Bai untuk mengirim 10 kurcaci hijau ke Zushan setelah berterima kasih kepada pengurus Bai karena mengirim mereka pergi. Dia menemukan tetua ke-7 dan yang lainnya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua berkumpul di sekitar Zushan ketika mereka melihat 10 kurcaci berkulit hijau menghadap malam, semua orang sangat bersemangat. Para kurcaci hijau semuanya ditanami serangga jiwa dan dijinakkan oleh roh jahat. Guanxi Bai memberi Lu Li 10 jimat giok selama dia menyempurnakan jimat giok,
dia akan menjadi penguasa 10 kurcaci hijau ini dan akan mematuhi perintah sepenuhnya. Luli melemparkan jimat giok ke Liu Yi, dan kekuatan misterius Liu Yi disempurnakan setelah gerakan sesaat. Dia mengendalikan kurcaci hijau dan bertarung melawan tetua ketujuh. Tetua ketujuh sebenarnya bukan tandingan kurcaci hijau. Cara serangan para kurcaci hijau ini sangat sederhana, mengandalkan kecepatan secepat pelangi dan cakar tajam di tangannya. Jika Liu Yi tidak bisa mengendalikannya dengan cepat, tetua ketujuh akan ditangkap dengan satu cakar. Setelah memastikan kekuatan tempur kurcaci hijau, semua orang menjadi lebih bersemangat dan merasa sangat berani. Tetua ketujuh dan yang lainnya mendiskusikannya dan memutuskan untuk menyembunyikan kurcaci hijau terlebih dahulu di Zushan. Pada saat yang sama, mereka membuat larangan di luar Zushan untuk mencegah siapapun mendekat. Kurcaci hijau ini terungkap, dan sulit bagi keluarga Liu untuk tidak menarik perhatian. Ini adalah kartu truf tersembunyi keluarga Liu. Tiba-tiba bisa digunakan sebagai senjata kejutan, dan akan berbahaya bagi keluarga Liu jika terungkap. Luli tidak peduli. Lagi pula dia tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Dia hanya meminta tetua ketujuh dan yang lainnya untuk membangun rumah lebih jauh darinya. Keluarga Liu kembali sibuk, membangun 3 kastil tertutup di Zushan dan menempatkan para kurcaci hijau di dalamnya. Beberapa batasan diberlakukan di luar Zushan, dan diperintahkan bahwa ini adalah tempat Luli berlatih, dan tidak ada yang diizinkan mendekatinya. Tetua ketujuh dan yang lainnya siap melakukan sesuatu yang besar dan menemukan ladang pengobatan baru, yang berada di dekat Zushan dan lembah, itu juga sebuah lembah dan mereka akan menanam buah cacing darah dalam skala besar. Tetua ketujuh telah berlari menuju Pulau Luoshen baru-baru ini dan mulai berteman dengan orang-orang besar di Pulau Luoshen. Xuan Jing disiram seperti air, berbagai hadiah dibagikan, dan dia juga berteman dengan 2 tetua kuat dari keluarga Su. Tujuan dari tetua ketujuh sangat jelas, dia tidak meminta keluarga Su untuk membantu keluarga Liu, tetapi hanya ingin keluarga Su tetap netral ketika Pulau Blood Vien menyerang keluarga Liu. Ladang pengobatan dengan cepat dibudidayakan, dan badak darah dibeli secara bertahap, dan sejumlah besar sumber daya budidaya dibeli. Semua anggota keluarga Liu telah datang, dan Penatua Lu juga telah mengumpulkan beberapa anak keluarga Liu yang melarikan diri, membuat seluruh Pulau Naga Darah menjadi hidup. Pulau Jahat Darah akhirnya menyadari masalahnya. Pulau Naga Darah berada di dekat Pulau Jahat Darah, bagaimana perubahan di Pulau Naga Darah bisa luput dari pandangan para pengintai Pulau Jahat Darah. Apalagi puluhan badak berdarah di pantai ini begitu kentara hingga tidak ada cara untuk menyembunyikannya. Meskipun tetua ketujuh datang dari waktu ke waktu untuk mengobrol dengan Sue Qiu, dia berkata bahwa dia sedang melakukan pekerjaan Liu Yi dan bersiap untuk menikahkannya dengan Sue Bugui. Tapi sudah lebih dari sebulan sejak darah mengalir keluar dan kakinya patah, Liu Yi masih memikirkannya. Buah cacing darah berkualitas tinggi dari keluarga Liu dalam jumlah besar telah mengalir ke pasar, dan hanya ada sedikit tempat di Danau Qiandao yang dapat menghasilkan buah cacing darah. Buah cacing darah keluarga Liu pasti akan berdampak pada Pulau Blood Demon dalam sebulan terakhir. Pendapatan Xuan Jing di Pulau Blood Demon telah turun secara signifikan beberapa kali lipat. Buah cacing darah adalah sumber kehidupan Pulau Jahat Darah. Buah cacing darah tidak bisa dijual dan harganya tidak bisa dibayar, sehingga para tetua Pulau Jahat Darah panik. Begitu pendapatan Suguk-guk turun tajam, itu akan berakibat fatal bagi Blood Evil Island. Blood Vengeance mengirim sejumlah besar orang untuk menyelidikinya, dan segera menemukan penyebabnya, dan menemukan bahwa sejumlah besar buah cacing darah berkualitas tinggi telah mengalir ke pasar. Pengintai mereka pergi ke 4 pulau lain yang menghasilkan buah cacing darah untuk menyelidikinya, tetapi menemukan bahwa kehidupan di pulau-pulau itu bahkan lebih sulit, dan buah cacing darah hampir tidak dapat dijual. Orang-orang di geng iblis darah bukanlah orang bodoh. Kalau dipikir-pikir, keluarga Liu telah membeli begitu banyak badak darah, dan kehidupan anak-anak keluarga Liu tampaknya menjadi semakin baik. 2 tetua benar-benar berhasil menembus tahap akhir alam laut ilahi dalam waktu singkat. Saya tidak percaya tidak ada pertikaian berdarah di sini. Tanpa sumber daya yang besar, hampir mustahil bagi para tetua seperti keluarga Liu untuk menerobos. Usia sudah habis, dan kecuali sejumlah besar sumber daya dikumpulkan, terobosan masih mungkin dilakukan. Dalam pertempuran di kota Wuling, sumber daya yang dikumpulkan oleh keluarga Liu selama bertahun-tahun terbuang sia-sia, dari mana keluarga Liu mendapatkan Suguk-guk untuk membeli ramuan tingkat tinggi untuk mencapai dunia nyata. Memeriksa, perseteruan darah dengan sengit memerintahkan semua pengintai senior untuk dikirim untuk menyelidiki keluarga Liu. Investigasi ini dengan cepat mengungkapkan lebih banyak keraguan. Ada banyak pembatasan yang diberlakukan di 3 tempat di Pulau Naga Darah. Pengintai tidak boleh mendekat sama sekali.
Penduduk pulau juga melaporkan bahwa tidak ada yang diizinkan mendekati ketiga tempat tersebut. Dan, keluarga Liu sering mengeluarkan darah badak darah lalu mengirimnya ke dua lembah tersebut. Untuk apa darah badak darah itu? Secara alami, kami membudidayakan Cordyceps sinensis. Semuanya jelas, buah cacing darah bermutu tinggi yang mengalir ke pasar semuanya ditanam oleh keluarga Liu. Perseteruan darah dan semua tetua sangat marah, dan banyak tetua segera berteriak untuk menghancurkan keluarga Liu. Di mata pertikaian darah, keluarga Liu berubah menjadi serigala bermata putih. Dia mengambil alih keluarga Liu, tetapi dia tidak menyangka bahwa keluarga Liu akan memotong sumber kehidupan pulau jahat darah. Kemarilah, sampaikan pesanan saya dan minta Liu Sanhe dan Liu Yi untuk datang. Katakan saja kepada mereka bahwa saya memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan mereka. Perseteruan darah itu berpikir sejenak dan meminta seseorang untuk memanggil Liu Yi dan tetua ketujuh. Tanpa diduga, baik Liu Yi maupun Liu Sanhe menolak dengan sopan, mengatakan bahwa mereka memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan dan akan kembali menemui mereka dalam beberapa hari. Liu Yi dan tetua ketujuh bukanlah orang bodoh, pengintai geng iblis darah baru-baru ini sering memasuki Pulau Naga Darah, dan keluarga Liu telah lama menyadarinya. Mereka juga tahu bahwa masalah ini tidak dapat lagi disembunyikan. Geng iblis darah hendak menyerang keluarga Liu. Bagaimana mereka bisa jatuh ke dalam perangkap? Sekelompok tetua geng iblis darah marah lagi dan ingin segera mengirim pasukan ke Pulau Naga Darah. Namun, pembalasan darah mengkhawatirkan wajah dan takut dibalas dengan kebaikan. Dia sekali lagi mengirim pesan jika Liu Yi dan tetua ketujuh tidak datang, mereka akan mengambil kembali darahnya Pulau Naga. Liu Yi dan tetua ketujuh masih tidak pergi, tetapi hanya menjawab bahwa mereka bermaksud menggunakan suguk-guk untuk membeli Pulau Naga Darah, dan akan memberikan 10.000 suguk-guk sebulan kepada geng setan darah. 10.000 suguk-guk adalah uang yang banyak untuk Pulau Bloodfiend. Jika keadaannya lain, pertikaian darah pasti tidak akan terus mengobarkan perang. Masalahnya adalah keluarga Liu telah memutus jalur kehidupan Pulau Jahat Darah dan merampas pekerjaan mereka, bagaimana masalah ini bisa dinegosiasikan. Apalagi pertumpahan darah juga sangat ingin mendapatkan resep rahasia keluarga Liu dalam budidaya buah cacing darah. Perseteruan darah segera mengeluarkan pengumuman, meminta keluarga Liu untuk mengevakuasi Pulau Naga Darah dalam waktu 3 hari, jika tidak, geng jahat darah akan secara paksa mengambil kembali Pulau Naga Darah. Perseteruan darah juga mengumumkan kepada publik bahwa keluarga Liu, sebagai kekuatan afiliasi dari Bloodfiend Gang, tidak mematuhi pengiriman dan membasmi pengintai Bloodfiend Gang, melukai darah dengan parah dan gagal untuk kembali. Bloodfiend Gang tidak punya pilihan lain, tetapi mengirim pasukan untuk menaklukkan. Perang akan segera pecah. Kamar dagang Tiguk-guk, di aula samping kecil yang elegan. Nyonya Yan sedang mencari beberapa informasi ketika Steward Bai buru-buru masuk dan berbisik, "Nyonya, ada berita dari Pulau Luoshen bahwa Pulau Jahat Darah akan menyerang Pulau Naga Darah." "Oh, mengerti." Nyonya Yan terus mencari informasi tanpa mengangkat kepalanya. Manajer Bai mengerutkan kening, menatap Nyonya Yan, dan bertanya dengan lembut lagi, "Nyonya, apakah Anda ingin seseorang mengawasi Anda?" Nyonya Yan mengangkat kepalanya, memelototi pengurus Bai, dan menegur, "Apakah Anda lupa aturan yang ditetapkan oleh nenek moyang kami? Kami, keluarga Bai, tidak diperbolehkan ikut campur dalam perselisihan antara berbagai kekuatan di Danau Qiandao. Kami tidak boleh ikut campur dalam perselisihan antara berbagai kekuatan di Danau Qiandao. Kami tidak boleh ikut campur dalam perselisihan antara berbagai kekuatan di Danau Qiandao. Kami tidak boleh ikut campur dalam perselisihan antara berbagai kekuatan di Danau Qiandao, ikut campur kecuali dengan pembantaian warga sipil." Manajer Bai menyentuh hidungnya dan bergumam, "Bukankah kamu mengatakan bahwa Lu Li adalah keturunan keluarga Lu? Saya khawatir Lu Li akan mati di Danau Qiandao. Jika saatnya tiba, keluarga Lu akan mengetahuinya dan pembantaian Danau Qiandao dengan darah." Kekhawatiran Guanxi Bai bukannya tidak beralasan, bagaimana jika Lu Li benar-benar keturunan langsung dari keluarga Lu, namun meninggal di Danau Qiandao? Begitu keluarga Lu mengetahuinya, Danau Qiandao akan berlumuran darah, dan keluarga Bai juga akan terlibat. Nyonya Yan melambaikan tangannya dan berkata, "Peraturan adalah peraturan. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Lu, akan selalu ada alasannya." Lu Li menulis di kepalanya bahwa dia adalah keturunan keluarga Lu. Dan, kapan melakukannya saya memastikan bahwa Lu Li adalah keturunan keluarga Lu. Masih banyak keraguan di dalamnya yang perlu dikonfirmasi. Lu Li pernah ke kuil sebelumnya, tetapi belum membangkitkan garis keturunan keluarga Lu. Ini adalah keraguan terbesar. Jika Lu Renhuang adalah Lu Renhuang dari keluarga Lu di Zhongzhou, bagaimana mungkin Lu Li tidak membangkitkan garis keturunan King Kong?
Manajer Bai mengangguk, lalu bertanya dengan ragu kalau begitu, kami tidak peduli. Nyonya Yan menunduk untuk melihat informasi itu tanpa menjawab. Setelah beberapa saat, dia melemparkan sepotong informasi di tangannya dan berkata, pergi dan hubungi orang ini, cari seseorang untuk mengirim pesan kepadanya, dan katakan padanya bahwa Lu Li adalah putra Kaisar Lu. Manajer Bai mengambil informasi itu dan melihatnya beberapa kali, dengan sedikit keterkejutan di matanya apakah itu dia. Itu tidak benar, Nyonya, bukankah Anda mengatakan Anda tidak yakin tentang identitas Lu Li belum? Dan apakah ada arti khusus dalam memberitahu orang ini? Jika kamu memberitahu orang ini, kamu dapat menentukan apakah Lu Li adalah putra Kaisar Luren. Nyonya Yan tersenyum misterius dan melambaikan tangannya, jangan khawatir tentang sisanya. Katakan saja padaku kapan perang akan segera dimulai. Orang itu nakal, penyendiri, baik dan jahat. Apakah dia akan mengurus masalah ini? Manajer Bai awalnya ingin menanyakan lebih banyak pertanyaan, tetapi melihat Nyonya Yan menundukkan kepalanya untuk membaca informasi, dia mengabaikannya. Nyonya Yan ini adalah sosok paling menonjol dari generasi muda keluarga Bai, tentu saja dia punya alasannya sendiri dalam melakukan sesuatu, dan Bai Guanxi hanya bisa mengeksekusinya. Segera setelah pengumuman dibuat dari Pulau Jahat Darah, awan perang berkumpul di Pulau Naga Darah, dan anggota keluarga Liu menjadi gugup. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Bahkan jika keluarga Liu mundur dari Pulau Naga Darah saat ini, mereka akan tetap diburu. Karena yang diinginkan Blood Evil Island bukanlah Blood Dragon Island, melainkan resep rahasia keluarga Liu dalam mengolah Blood Cordyceps. Jika pertempuran ini bisa dimenangkan, keluarga Liu akan mampu membangun pijakan yang kokoh di Danau Qiandao. Dengan bantuan Cordyceps sinensis, keluarga Liu dapat berkembang pesat dan mengembalikan kejayaan keluarga Liu. Jika mereka kalah, keluarga Liu hanya akan memiliki dua akhir, mereka akan dianeksasi oleh Pulau Setan Darah, atau mereka akan dimusnahkan. Apapun yang terjadi, keluarga Liu tidak akan ada lagi, dan nasib yang menanti Lu Li, Liu Yi, dan yang lainnya juga akan sangat menyedihkan. Oleh karena itu, Tetua Ketujuh dan yang lainnya secara aktif mempersiapkan perang. Tetua Ketujuh secara pribadi pergi ke Pulau Luoshen dan membawa 30.000 suguk-guk ke sana sekaligus dan memberikannya kepada dua tetua keluarga Su untuk melihat apakah mereka dapat membujuk keluarga Su untuk membantu. Meskipun tidak berhasil, kita harus bersikap netral. Tetua ke-9 juga pergi ke Pulau Luoshen, juga membawa puluhan ribu suguk-guk untuk membeli berbagai ramuan. Dia akan membeli sejumlah ramuan khusus yang akan menghasilkan keajaiban dalam pertempuran berikutnya. Dia juga berencana membeli beberapa batasan khusus untuk membantu pertempuran. Lu Li dan Liu Yi diam-diam mengikutinya. Lu Li telah menerobos ke tahap tengah alam laut ilahi, tetapi dia telah mengonsumsi lusinan pil mahal yang disebut Tianxuan dan Lu Li awalnya mengira dia telah mengonsumsi terlalu banyak pil Tianxuan, tetapi ketika dia bertanya kepada Liu Yi, dia menemukan bahwa dia mengonsumsinya relatif sedikit. Untuk menyerang tahap akhir alam laut ilahi, tiga tetua masing-masing mengonsumsi ratusan pil Tianxuan. Terakhir kali Lu Li pergi ke kamar dagang Tianyu dan membawa kembali ratusan ribu suguk-guk. Kemudian, keluarga Liu memperluas ladang obat-obatan dan memanen 5.000 buah cacing darah. Liu Yi dan tetua ketujuh pergi ke Pulau Tianyi. Nyonya Yan melakukannya tidak mengambil suguk-guk membawa kembali ratusan ribu kristal misterius. Total ada lebih dari 200.000 kristal misterius, namun sebagian besar telah dikonsumsi selama periode ini, diperkirakan semua kristal misterius akan hancur dalam perjalanan ke Pulau Luoshen ini. Lu Li tidak datang ke Pulau Luoshen untuk nongkrong. Sebagai salah satu prajurit terkuat dari keluarga Liu, dia pasti akan bertarung dalam pertempuran ini. Dia datang ke Pulau Luoshen untuk membeli senjata misterius. Pedang Tianlin bukanlah senjata misterius, dan tidak begitu berarti bagi kekuatan tempur Lu Li saat ini. Jika Anda dapat memiliki senjata misterius yang bagus, itu dapat meningkatkan kekuatan tempur Anda secara signifikan. Keluarga Liu tidak kekurangan kristal misterius sekarang, jadi mereka tentu perlu dilengkapi dengan senjata misterius yang bagus. Lu Li dan Liu Yi tidak pergi ke kamar dagang keluarga Su, atau ke kamar dagang penjara surgawi cabang Pulau Luoshen, melainkan pergi ke kamar dagang yang disebut Paviliun Xuanqi. Paviliun Xuanqi ini sangat terkenal, terdapat kamar dagang tidak hanya di Danau Qiandao, tetapi juga di seluruh gurun utara. Ini adalah industri keluarga super. Keluarga lain di Beimo tidak dapat memasuki Danau Qiandao, tetapi Paviliun Xuanqi ini memiliki tangan dan mata yang dapat mencapai langit. Entah bagaimana, hal itu membujuk lelaki tua dari penjara surga untuk memindahkan kamar dagang ke Danau Qiandao. Paviliun senjata misterius menjual senjata misterius alami, dan hampir semua senjata misterius terbaik di gurun utara berasal dari Paviliun senjata misterius.
Jika Luli menginginkan senjata misterius, dia pasti akan memilih tempat ini. Tetapi, setelah berjalan di sekitar aula utama Paviliun Xuanzi, Luli sedikit kecewa, bukan karena Xuan Qi di Paviliun Xuan Qi tidak kaya atau tidak cukup baik. Ada 10 senjata mendalam tingkat bumi di aula ini, tapi sayangnya Luli tidak menyukainya dan merasa itu tidak cocok untuknya. Ada beberapa pelayan dan 3 penjaga toko di Paviliun Artefak Misterius. Salah satu dari mereka melihat sedikit kekecewaan di mata Luli dan berkata sambil tersenyum, "Tamu yang terhormat, apakah Anda tidak puas dengan artefak misterius ini? Kebutuhan apa yang Anda miliki? Bisakah Anda memberitahu saya?" Luli merenung sejenak dan kemudian berkata, "Senjata misterius ini terlalu ringan. Saya ingin senjata yang lebih berat." Senjata berat. Senyuman di wajah bulat dan gemuk pemilik toko memudar, dan dia bertanya dengan suara serius seberapa berat suatu senjata disebut senjata berat. Luli berkata dengan santai setidaknya 10.000 kilogram, kan? Apakah ada? Saya tidak akan pergi ke tempat lain untuk melihatnya. Memiliki. Senyuman muncul di wajah penjaga toko, tetapi dia bertanya dengan bingung banyak senjata misterius yang dapat meningkatkan kekuatan. Mengapa Anda menginginkan senjata misterius yang begitu berat? Anda harus tahu bahwa akan sangat merepotkan untuk melepaskan keterampilan misterius jika senjata misterius itu terlalu berat. Luli tidak tahu banyak tentang keterampilan mistik. Satu-satunya yang dimilikinya adalah berlari guntur. Ketika dia bergegas ke Danau Qiandao, semua keterampilan mistik keluarga Liu hilang. Luli menanyakan satu pertanyaan kepada Liu Yi dan tidak pernah menanyakannya lagi. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan terlalu khawatir. Jika kamu punya, tunjukkan padaku. Jika tidak, lupakan saja. Kalian berdua, ikutlah denganku." Penjaga toko memberi isyarat undangan dan memimpin Luli dan Liu Yi ke aula samping. Dia memanggil seorang bawahan dan berkata, "Mintalah seseorang membawakan tombak surgawi untuk dicicipi untuk 2 tamu terhormat." Tombak kerajaan. Luli sedikit mengernyit, dia terbiasa menggunakan pisau, jadi dia mungkin tidak terbiasa menggunakan tombak ini, bukan? Namun karena penjaga toko meminta seseorang untuk mengambilnya, dia terlalu malu untuk segera pergi, jadi dia harus melihatnya terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, 2 orang masuk membawa sebuah kotak besi besar. Kotak besi itu panjangnya 2 meter dan lebarnya 1 kaki, Luli dan Liu Yi saling berpandangan, bukankah senjata ini terlalu besar? Buka dan tunjukkan pada tamu terhormat. Penjaga toko memesan, dan 1 orang membuka kotak besi itu, dan tombak hitam besar muncul di hadapan Luli dan Liu Yi. Luli meliriknya beberapa kali, matanya berbinar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak tombak yang luar biasa. Tombak sebenarnya adalah kombinasi dari tombak dan tombak, memiliki bilah lurus dan bilah horizontal, dan berbentuk atau ramalan. Oleh karena itu, tombak memiliki banyak kegunaan seperti mengait, mematuk, menusuk, dan memotong, serta kemampuan membasminya lebih baik dibandingkan dengan pedang dan tombak. Jika itu adalah tombak biasa, Luli pasti akan merasa tidak nyaman untuk menggunakannya dan tidak akan menyukainya. Pada saat ini, Luli jatuh cinta pada tombak surgawi ini pada pandangan pertama. Tombak biasa terlihat seperti tombak, tetapi tombak ini lebih mirip pedang lebar atau pedang berat. Tombak ini memang panjangnya 2 meter, tidak memiliki bilah lurus atau bilah mendatar, bilahnya lurus seperti pedang, tetapi bagian atasnya rata dan lebarnya 1 kaki. Bilahnya sangat tebal, dan seluruh tubuhnya terbuat dari besi dingin berwarna hitam yang aneh, terdapat pola-pola indah di atasnya, yang terlihat sangat indah. Secara paling intuitif, tombak ini lebih mirip penggaris besi dengan ujung tajam di kedua sisinya, dengan gagang sepanjang setengah meter menempel di bagian bawah penggaris besi. Luli berjalan mendekat, meraih pegangan tombak surgawi dengan 1 tangan, dan perlahan mengangkatnya, cahaya di matanya bersinar lagi, tombak ini memang sangat berat, setidaknya lebih dari 10.000 kilogram. Berdengung, Luli menggunakan energinya yang dalam, dan seluruh tombak bersinar terang dengan cahaya hitam, pola di atasnya memiliki perasaan samar berkeliaran, dan sangat indah dan mendominasi. Cici, Luli mengayunkan tombaknya dengan santai, dan jeritan tiba-tiba terdengar di udara. Tombak itu berubah menjadi bayangan, dan sulit untuk dilihat dengan jelas. Luli berkata dengan terkejut di wajahnya tombak setinggi langit ini sebenarnya. "Hei hei," penjaga toko berkata sambil tersenyum, "tombak perang ini adalah karya kebanggaan seorang penyuling senjata di Paviliun Xuanwei kami. Meskipun nilainya hanya tingkat ketiga dari tingkat bumi, dia percaya bahwa nilai senjata ini lebih tinggi dari yang kelima, tingkat permukaan bumi. Karena tombak perang di sini sebuah batasan yang sangat misterius ditambahkan di dalamnya, yang dapat menggunakan kekuatan angin untuk mempercepat kecepatan serangan tombak itu." Sungguh, Luli merasa lega,
dia hanya melambaikannya dengan santai, tapi itu sangat cepat. Matanya dengan cepat menjadi panas. Meskipun tombak ini bukan pedang, itu cukup untuk mengeluarkan kekuatan tempur penuhnya. Itu adalah senjata paling cocok yang pernah dia lihat. Penjaga toko melihat panas di mata Luli dan menjelaskan lagi tombak penguat langit memiliki berat 18.000 kg dan seluruhnya terbuat dari besi tiangang. Kecuali senjata dalam tingkat surga, senjata dalam tingkat bumi lainnya tidak akan pernah bisa melakukannya, potong tombak penguat langit. Tombak ini adalah harta dari cabang kami. Jika bukan karena kalian berdua, kami tidak akan mengeluarkannya. Selebihnya jelas tidak masuk akal melihat Luli menyukainya, penjaga toko hendak menaikkan harga. Liu Yi mengerti maksud penjaga toko, tapi Luli sangat menyukainya, jadi dia tidak membuang waktu dan bertanya, tentukan harga. Penjaga toko tidak membuang waktu dan langsung mengutip 100.000 kristal misterius. Mendesis, Luli dan Liu Yi menghirup udara segar, bukankah harga penjaga toko terlalu mahal? Senjata ini bisa digantikan oleh 2 kurcaci hijau. Luli sekilas tahu bahwa penjaga toko ingin menipu pelanggan. Dia meletakkan tombak surgawi dan berkata, saya tidak mampu membelinya, jadi saya pergi. Meski dia sangat menyukai tombak ini, bukan berarti dia bisa disembelih seperti babi. Kamar dagang penjara surgawi memiliki cabang di Pulau Luoshen, dan dia bisa pergi ke sana untuk melihatnya. Saudaraku, jangan khawatir, yang saya bicarakan adalah kutipan eksternal. Penjaga toko dengan cepat berdiri dan berkata sambil tersenyum, pedang cocok dengan pahlawan. Merupakan berkah bahwa tombak ini telah saya pilih. Saya telah mencapai tahap tengah alam laut ilahi di usia yang begitu muda. Saya akan melakukannya, pasti memiliki masa depan cerah di masa depan. Paviliun Xuanqi kami, saya akan menjadikan Anda teman saya dengan harga tetap 50.000 suguk-guk. Itu berkurang setengahnya sekaligus, dan Luli dan Liu Yi tidak bisa berkata-kata. Keduanya saling memandang, dan Luli langsung melakukan serangan balik 20.000 kristal mendalam. Jika masih ada lagi, saya akan pergi. Saudaraku, apakah kamu menawar terlalu keras? 20.000 yuan, biayanya lebih dari harga ini. Kata penjaga toko dengan wajah sedih, lalu melambaikan tangannya. Lupakan. 20.000 hanya 20.000, mari kita hitung sebagai tangan paviliun Xuanqi kami, saudara. Ini temanku. Dengan baik, Luli dan Liu Yi saling berpandangan lagi, merasa seolah-olah mereka telah dibodohi. Melihat penjaga toko seperti ini, dia akan langsung menyetujui 10.000, apalagi 20.000. Keduanya masih terlalu muda. Setelah memikirkannya, Luli menyadari bahwa kutipannya memang terlalu tinggi. Tombak ini adalah senjata misterius tingkat bumi kelas 3, secara umum, senjata misterius tingkat ini biasanya berada di permukaan laut dewa. Namun, kekuatan alam laut ilahi tidak nyaman untuk menggunakan senjata seberat itu, dan tidak mungkin menggunakan keterampilan mistik secara fleksibel, sehingga tombak ini tidak mudah untuk dijual, dia telah dimanfaatkan hari ini. Liu Yi tidak peduli, selama Luli menyukainya, 20.000 suguk-guk bukanlah apa-apa. Karena dia sudah setuju, dia tidak repot-repot menawar dan membayar Xuan Jing. Langsung Luli membawa kotak besi dan meninggalkan paviliun senjata Xuan. Bongkah besi ini akhirnya terjual. Penjaga toko memperhatikan Luli dan keduanya pergi dengan senyuman di bibirnya. Heavenly Halberd ini memang merupakan harta karun yang telah disimpan selama 10 tahun dan tidak dapat dijual. Hari ini, apalagi 20.000 suguk-guk, dia bahkan akan menjual 5.000. Sore harinya, Luli, Liu Yi dan beberapa tetua berkumpul, ramuan dan senjata sihir terlarang yang dibutuhkan oleh tetua ke-9 telah dibeli. Segalanya tidak berjalan baik bagi tetua ke-7. Kedua tetua keluarga Su menerima Xuan Jing, tetapi tidak mengungkapkan posisi apapun. Mereka tidak hanya membantu keluarga Liu dalam pertempuran, mereka juga tidak dengan jelas menunjukkan netralitas mereka. Pulau Luoshen adalah penguasa laut terdekat yang berjarak ribuan mil. Wajar jika mereka tidak mengungkapkan posisi mereka dengan jelas. Semua orang merasa sedikit lega setelah Xuan Jing dikirim. Jika Pulau Luoshen ikut berperang, tidak perlu lagi berperang, dan semua orang hanya akan menunggu untuk mati. Sekelompok orang berlayar menuju Pulau Naga Darah dengan kapal perang, mata tetua ke-7 yang baru saja tiba di pulau itu tiba-tiba melirik ke arah hutan kecil di pulau itu, dengan sedikit kemarahan muncul di matanya. Liu Yi, Luli dan yang lainnya berjalan bersama, tetapi tidak menemukan apapun. Liu Yi bertanya dengan bingung, kakek ke-7, ada apa? Tetua ke-7 menjelaskan dengan lembut, para pengintai dari Pulau Jahat Darah sedang bersembunyi di rerumputan. Mata tetua ke-9 bersinar dengan niat membasmi, dan dia berkata dengan niat membasmi saudara ke-7, apakah saya akan menghadapinya? Lupakan,
Tetua ketujuh berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Status kami mempersulit kami untuk mengambil tindakan. Jika saatnya tiba, kami akan memiliki alasan untuk pertumpahan darah. Mendengus. Luli tidak menganggapnya serius, pada titik ini, apalagi yang ingin dia katakan. Pengintai musuh semuanya mengintai di pulau itu, dan setiap gerakan di sini diketahui musuh. Bagaimana kita bisa melawan pertempuran ini? Dia membuka kotak besi dan mengeluarkan tombak surgawi. Kekuatan misteriusnya bersinar seperti harimau ganas dan dia bergegas ke depan. Dia mengambil tombak sepanjang 2 meter dan menebaskannya dengan keras ke rumput. Benar saja, ada seorang pengintai yang mengintai di rerumputan. Awalnya dia tidak berani bergerak, namun ketika ingin bergerak, semuanya sudah terlambat. Tombak Luli, yang tampak seperti sabit kematian, telah berubah menjadi bayangan dan menghantamnya sampai mati dalam sekejap. Xiao Bai, keluar! Luli berteriak dalam-dalam, dan Xiao Bai melepaskan lengan bajunya. Luli memerintahkan pergi ke pulau untuk memeriksa pengintai di pulau-pulau terluar. Xiao Bai masuk ke rerumputan dan menghilang. Luli kembali menatap tetua ketujuh dan berkata, tidak mudah bagimu untuk mengambil tindakan. Saya akan mengambil tindakan. Saya akan membantu Anda membersihkan semua pengintai di pulau itu. Oke, Luli, tetap aman. Tetua ketujuh mengangguk. Faktanya, bukan karena dia tidak ingin membersihkan pengintai. Tujuan dari apa yang dia katakan tadi adalah menunggu Luli mengambil tindakan. Dengan cara ini, jika situasinya menjadi tidak dapat diubah, dia bisa menyalahkan segalanya pada Luli, dan mereka bisa meninggalkan jalan keluar. 120.